Bab 3366 ekor pembunuh binatang api, subscribe Penatua. Sementara emosi semua orang berada di ranah keanehan, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah pusaran muncul di lautan api. Banyak api masuk ke pusaran. Semua orang dengan cepat dapat melihat tubuh suci Hansen bermanifestasi di dalam pusaran. Itu sedikit berbeda dari apa yang mereka yakini sebelumnya. Hansen belum dilebur oleh kekuatan api. Sebaliknya, dia menjadi sangat aneh. Bagian luar tubuhnya ditutupi dengan perisai kristal es, tetapi perisai kristal es itu telah berubah menjadi benda aneh berbentuk sekrup yang tampak seperti keong laut yang mengait di luar tubuh Hansen. Api gila itu masuk ke dalam perisai keong laut. Itu mengikuti bentuk keong laut seperti sekrup yang masuk ke dalam. Sepertinya banyak naga api mengelilingi tubuh Hansen dan menari dengan aneh. Kekuatan api terus masuk. Itu membuat pusaran api di perisai berjalan lebih cepat. Api dibatasi dalam gerakan dan dikendalikan oleh kekuatan batu giok es. Masanya akan ditekan. Itu menciptakan pusaran aneh. Itu tidak bisa mendekati tubuh Hansen. Mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa bertahan. Setelah menyaksikan adegan ini, Tail Fire Beast tidak berhenti. Itu dengan dingin tertawa dan membuat api mengamuk di Hansen dengan keganasan yang lebih besar. Langit merah yang membara tidak memiliki segalanya kecuali api. Itu akan menghancurkan perisai cangkang kerang laut Hansen. Perisai keong laut transparan terkena lebih banyak api. Seluruh keong laut menjadi merah seperti patung yang terbuat dari kristal merah. Api di dalamnya berwarna merah dan menyala. Nyala api tampak putih dan emas. Itu membuat orang-orang yang menonton mulai khawatir. Mereka mengira perisai itu mungkin akan meleleh oleh api. Namun, wajah Hansen tetap diam dan tabah seperti biasanya. Situasinya tampak berbahaya, tetapi tidak seberbahaya yang dibayangkan orang lain. Dia menggunakan struktur berongga peri domba putih untuk memisahkan beberapa pipa di kulit kerang laut. Sepertinya hanya ada satu api di dalamnya. Bahkan, itu dipisahkan menjadi banyak jalur api yang berbeda. Kekuatan self-impact digunakan untuk menekan semuanya selama proses tersebut. Tentu saja, itu baru langkah pertama. Hansen akhirnya tidak mau mengendalikan api. Ketika seluruh cangkang keong laut berubah menjadi ungu dan putih, mata Hansen berkobar dengan cahaya dingin. Dia mengulurkan jari-jarinya. Cangkang keong laut naik dan menjadi lebih kecil di luar angkasa. Itu berubah menjadi cangkang kerang laut seukuran marmer di tangan Hansen. Ada rasa penindasan yang sangat kuat dalam api keong laut mini itu. Hansen memandang Tail Fire Beast dan meletakkan keong laut di antara ibu jari dan jari tengahnya. Dia menjentikkannya ke Tail Fire Beast. Ekor Fire Beast merasakan kekuatan api yang menakutkan di dalam keong laut, tapi itu tidak takut. Itu dengan dingin tertawa dan bertanya, apakah kamu ingin menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkanku? Kamu pasti terlalu naif untuk percaya bahwa itu mungkin. Bahkan jika kamu menempatkan kekuatan api kamu ke dalamnya secara maksimal, selama itu adalah kekuatan api, itu akan mematuhi aku. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak akan menyakitiku. Apa yang telah kamu lakukan hanya membantu aku. Itu juga cukup untuk membunuhmu. Setelah itu, Tail Fire Beast menembakkan api menakutkan lainnya. Dia akan memecahkan keong laut dan melepaskan api penindasan abadi di dalamnya. Dia akan menggunakan api itu untuk membakar Hansen. Menakutkan menjadi bodoh. Sungguh orang bodoh yang bodoh hanya dengan anggota badan dan kekuatan. Hansen dengan dingin menatap Tail Fire Beast tetapi tidak melakukan apa-apa. Ping! Panah api menghantam keong laut. Kekuatan panah api bekerja dengan api di dalam dari luar. Keong laut tiba-tiba retak. Api ungu putih mengalir keluar darinya, mengubur segala sesuatu di sekitarnya. Hansen dan Tail Fire Beast basah kuyup dalam api. Manusia sangat naif, kata binatang buas Blackwald yang menakutkan dengan tatapan jijik pada pameran itu. Dia ingin menggunakan api penekan untuk membunuh Tail Fire Beast. Apakah dia tidak tahu pemimpin Burning Red Sky, Tail Fire Beast adalah dewa api? Tidak ada api yang dapat melukainya. Banyak makhluk kuat mengira Hansen telah menggunakan keterampilan yang salah juga. Melawan pemimpin pembakaran langit merah, api tidak berguna. Menekan api tidak stabil, tiba-tiba melepaskan kekuatan menakutkan, yang dengan cepat menghilang. Ketika api ungu dan putih ditekan, semua orang dapat melihat apa yang terjadi di medan perang. Hansen masih aman berdiri di tanah dan memegang Bauer. Ada perisai keong laut di luar tubuhnya. Itu mengarahkan api untuk berputar di dalamnya. Ini mengurangi setengah dari dampak ledakan. Saat berada di udara, Tail Fire Beast penuh dengan beberapa lubang. Darah binatang yang seperti lava menyembur keluar. Matanya dibuat menjadi lubang berasap. Bagaimana mungkin? Banyak makhluk menakutkan memandang dengan tidak percaya. Tang Zhenliu kehilangan suaranya saat dia tertawa dan berkata, ah, tipikal. Itu benar-benar tampak seolah-olah binatang Blackwald yang bodoh itu memiliki tingkat kecerdasan yang sangat rendah. Apakah mereka tidak tahu apa-apa? Apakah mereka tidak mengerti apa itu teori peluru? Api mematikan yang sebenarnya bukanlah energi ledakannya. Ini adalah zat yang didorong oleh energi. Tail Fire Beast mengeluarkan banyak darah yang terlihat seperti lava. Itu meraung, ingin membangkitkan badai pembakar lainnya. Saat meraung, tubuhnya runtuh. Darah keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Itu seperti jumlah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya yang meletus pada saat yang bersamaan. Boom, boom. Tubuh raksasa Tail Fire Beast jatuh. Itu jatuh ke laut lava panas dan tenggelam ke dalamnya. Ketika banyak makhluk menakutkan menonton ini dengan kaget, cahaya terbang keluar dari lava dan datang ke hadapan Hansen. Itu adalah mantra misterius. Itu adalah tanda yang ada di dahi Tail Fire Beast beberapa saat sebelumnya.
Itu mewakili kehendak Burning Red Sky. Itu adalah tanda pemimpin langit. Sekarang itu muncul di depan Hansen, semua orang mengerti apa yang terjadi. Hansen telah menggantikan Tile Fire Beast untuk menjadi pemilik baru dari Burning Red Sky. Binatang hancur dunia yang diburu, binatang api ekor utama. Menemukan Gen Breakworld. Sebuah pengumuman terdengar di otak Hansen. Hansen melihat tanda pemimpin langit. Dia mengangkat tangannya dan membiarkan tanda itu muncul di telapak tangannya. Tanda itu menyatu dengan kulitnya. Ketika semua ini selesai, api langit merah yang membara menjadi gila. Mereka tidak berusaha untuk menyakiti Hansen. Itu seperti langit dan tanah melepaskan kembang api sebagai pujian. Seolah-olah mereka sedang merayakan kelahiran pemimpin api baru. Aliran video tablet Geno berakhir di sana. Ada peringkat baru di papan peringkat pemimpin. Nama-nama di langit ke-15 masih bersinar. Namun, nama Tile Fire Beast sudah tidak ada lagi. Pemimpin langit ke-15, Hansen. Baris kata itu bersinar di alam semesta utama dan alam semesta terbalik. Itu menarik perhatian banyak makhluk. Semua ras di alam semesta Geno bahagia. Akhirnya, makhluk dari alam semesta Geno telah memperoleh kursi pemimpin. Itu juga dilakukan dengan membunuh pemimpin lain. Semua makhluk alam semesta Geno sangat senang akan hal ini. Sungguh pria yang menakutkan. Dia hanya memiliki tingkat Breakworld 60%, dan dia hanya menggunakan skill sederhana untuk membunuh Tile Fire Beast dengan mudah. Banyak binatang Breakworld merasa berkonflik tentang hal ini. Pertarungan Hansen memberi banyak binatang Breakworld yang lemah melihat harapan menjadi lebih lemah namun masih bisa menggulingkan yang kuat. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa langsung melakukannya seperti yang dilakukan Hansen. Bab 3367 Kehidupan Kekacauan, Subscribe Penatua. Hansen menggali tubuh rusak Tile Fire Beast. Tubuhnya penuh dengan luka, tapi itu masih seperti batu giok kristal. Dagingnya seperti baja merah yang terbakar. Seseorang dapat melihat seberapa kuatnya. Setelah menggali Gen Breakworld, dia memberikan mayat itu kepada ikan terbang kecil dan kucing kecil. Hansen menelan Gen Breakworld. Tile Fire Beast adalah binatang Breakworld dengan tingkat Breakworld 95% atau lebih. Itu meningkatkan penghitungan Gen Hansen's Breakworld sebanyak 8, jadi hadiah untuk usahanya tidak terlalu buruk. Baur, ini untukmu. Hansen membawa Bauer ke tanah tak bertuan. Dia menggunakan kekuatan pemimpin Burning Red Sky untuk menyembunyikan aturan Burning Red Sky. Dia mengeluarkan biji labu dan memberikannya kepada Bauer. Mata Bauer terbuka lebar saat dia melihat Hansen dan biji labu yang dia tawarkan padanya. Dia bingung dan bertanya, "Ayah, apa ini? Mengapa hal ini memberi aku perasaan yang akrab?" Petik 2. Aku menemukannya di pohon anggur labu. Kamu berasal dari labu, jadi mungkin itu terkait dengan kamu. Hansen tidak memberitahu Bauer tentang pemimpin lama Partai Kekacauan Dewa. Meskipun jiwa pemimpin Partai Kekacauan Dewa telah pergi, memberitahu Bauer tentang semua yang kemungkinan akan membuatnya kesal. Yang terbaik baginya adalah tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, Ayah. Bauer dengan senang hati menerima biji labu. Biji labu, yang terlihat normal di tangan Hansen, menunjukkan perubahan aneh saat berada di tangan Bauer. Sepertinya benih itu hidup. Itu tumbuh cepat dan dengan cepat menjadi pohon anggur labu. Itu mengelilingi Bauer. Hansen tidak ikut campur. Dia hanya menonton. Jika pohon anggur labu itu melakukan sesuatu yang secara eksplisit negatif terhadap Bauer, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkannya. Saat Bauer menjalani perawatan labu, dia terlihat sangat bahagia. Pohon anggur di sekelilingnya terus tumbuh. Itu seperti makhluk hidup yang bisa tumbuh sendiri dan menjadi satu set baju besi berlapis anggur yang melapisi tubuh Bauer. Ketika baju besi anggur disusun, pohon anggur labu mulai mati. Daun tampak seperti debu saat jatuh dan berserakan. Tanaman merambat hijau tampak kering. Mereka berubah dari kuning menjadi coklat dan dari coklat menjadi abu-abu dan hitam. Saat armor anggur terus berubah, itu menjadi armor anggur abu-abu. Itu membungkus tubuh kecil Bauer dengan sempurna. Itu terlihat sangat halus. Itu seperti dibuat khusus. Bauer mencoba bergerak dengannya. Armor anggur tidak mempengaruhi gerakannya. Itu sangat ringan. Armor anggur ini menarik. Aku merasa seolah-olah aku bisa mendengarnya. Bauer melambaikan tangannya, dan baju besi anggur berenang di sekitarnya. Itu menjadi palu anggur. Bauer terus berubah. Armor anggur terus berubah menjadi apapun yang dia inginkan. Itu berubah menjadi pisau, tombak, pedang, atau cambuk. Itu bisa dengan mudah menjadi sesuatu seperti itu. Itu juga mampu membuat senjata Gatling. Itu membuat Hansen membeku. Bauer, berhenti bermain-main, kata Hansen. Mari kita lihat apakah benda ini benar-benar berfungsi. Dia tidak bisa merasakan kekuatan khusus di armor anggur. Yang bisa dia rasakan hanyalah kehadiran yang sangat mirip dengan armor kristal hitam. Namun, itu sedikit berbeda. Tidak diketahui jenis kekuatan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan pemimpin Partai Kekacauan Dewa untuk putrinya. Itu mungkin sesuatu yang sangat istimewa, jadi Hansen tidak sabar untuk melihat kekuatan sebenarnya dari armor anggur. Bauer berhenti dan berpikir sejenak. Dia kemudian mengubah armor anggur menjadi palu anggur besar. Dia memukul batu di sebelahnya. Pak! Palu anggur memukul batu besar. Itu membuat suara yang sangat besar. Mata Hansen terbuka lebar. Dia tidak membuka matanya lebar-lebar karena kekuatan palu anggur. Batu itu tidak pecah. Itu memantulkan palu kembali. Bauer jatuh ke kepalanya. Dia menjatuhkan pantatnya ke tanah, dan kepala kecilnya berguling-guling.
Dia tampak pusing. Astaga, partai kekacauan dewa pasti telah menipu kita. Mengapa dia meninggalkan sesuatu yang lumpuh untuk putrinya? Hansen ingin tertawa. Hansen tahu pasti ada yang tidak beres. Pemimpin partai kekacauan dewa tidak akan benar-benar meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna untuk putrinya. Bauer menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan terlihat sedikit marah. Dia mengangkat palu dan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memecahkan batu di depannya. Terdengar suara pedih. Sekali lagi, batu itu tidak terpengaruh. Palu anggur terbang keluar dari tangan Bauer. Itu menyentuh tanah, memantul beberapa kali, dan berhenti bergerak. Hansen dan Bauer dibekukan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata yang tidak berguna seperti itu. Dengan Bauer yang menggunakannya sebagai senjata, bahkan pedang baja biasa akan membuat batu itu terbelah menjadi dua. Tapi palu anggur itu bahkan tidak meninggalkan bekas di atasnya. Bauer tidak bisa tidak memanggil palu anggur kembali. Dia mengubahnya menjadi pisau, pedang, tombak, dan trisula. Dia menguji semua bentuknya, tetapi hasilnya selalu sama. Pohon anggur, yang dulu terlihat sangat kuat, tidak dapat merusak batu. Apa yang terjadi dengan benda ini? Hansen tahu mungkin Bauer belum menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya, jadi dia menyuruh Bauer menyimpannya untuk penelitian lebih lanjut di lain waktu. Bauer dengan liar melemparkan pohon anggur ke tanah, tetapi tanaman merambat itu mengelilinginya lagi. Itu menjadi satu set baju besi anggur yang membungkus tubuh Bauer. Bauer, kamu kembali. Tanpa izin aku, jangan datang ke 33 langit lagi. Hansen mengambil Bauer, kucing kecil, dan ikan terbang kecil, dan menyiapkan dirinya untuk mengirim mereka keluar dari 33 langit. Dia adalah pemimpin pembakaran langit merah. Dia bisa membawa orang keluar dari Burning Red Sky kapanpun dia mau, yang berarti dia juga bisa pergi. Sebelum Hansen pergi, kehadiran menakutkan tiba-tiba muncul di langit merah terbakar. Penindasan itu seperti neraka, itu seperti laut, itu menutupi semua langit merah yang membara. Wajah Hansen berubah. Dia tidak bisa melihat siapa orang ini, tetapi ini adalah penindasan yang menakutkan. Dia tidak terlalu sering melihat ini. Kekuatan ini menunjukkan bahwa siapapun yang memilikinya bukanlah orang biasa. Ketika Hansen melihat siapa yang datang, wajahnya berubah. Bisa dibilang wajahnya terlihat sangat murung. Sebuah cahaya emas turun dari langit. Seorang wanita pirang mengenakan pakaian kerajaan putih muncul. Dia seperti bidadari, turun ke bumi. Dia seperti Dewi Suci yang melayang turun dari alam dewa. Hansen mengenalinya. Dia adalah Waner pirang, tetapi dia telah mengubah Waner menjadi varian rambut hitam. Dia tidak tahu mengapa dia pirang lagi. Melihat Waner pirang dan matanya yang dingin, Hansen tahu dia dalam masalah. Qin Xiu, bajingan itu. Dia mengubah Waner menjadi mesin pembunuh yang dingin lagi. Apakah dia tidak tahu Waner adalah yang paling bahagia ketika dia memiliki rambut hitam? Hansen tahu Qin Xiu telah melakukan sesuatu untuk membuat Waner pirang lagi. Dia sangat kesal. Pada saat yang sama, Hansen tidak lagi merasa aman. Tuan White berkata aku akan menghadapi nasib buruk di 33 langit. Apakah bencana itu ada hubungannya dengan kemunculan Waner? Bab 3367, Subscribe Penatua. Hansen menggali tubuh rusak Tail Fire Beast. Tubuhnya penuh dengan luka, tapi itu masih seperti batu giok kristal. Dagingnya seperti baja merah yang terbakar. Seseorang dapat melihat seberapa kuatnya. Setelah menggali Gen Breakwald, dia memberikan mayat itu kepada ikan terbang kecil dan kucing kecil. Hansen menelan Gen Breakwald. Tail Fire Beast adalah binatang Breakwald dengan tingkat Breakwald 95% atau lebih. Itu meningkatkan penghitungan Gen Hansen's Breakwald sebanyak 8, jadi hadiah untuk usahanya tidak terlalu buruk. Bauer, ini untukmu. Hansen membawa Bauer ke tanah tak bertuan. Dia menggunakan kekuatan pemimpin Burning Red Sky untuk menyembunyikan aturan Burning Red Sky. Dia mengeluarkan biji labu dan memberikannya kepada Bauer. Mata Bauer terbuka lebar saat dia melihat Hansen dan biji labu yang dia tawarkan padanya. Dia bingung dan bertanya, ayah, apa ini? Mengapa hal ini memberi aku perasaan yang akrab? Petik 2. Aku menemukannya di pohon anggur labu. Kamu berasal dari labu, jadi mungkin itu terkait dengan kamu. Hansen tidak memberitahu Bauer tentang pemimpin lama Partai Kekacauan Dewa. Meskipun jiwa pemimpin Partai Kekacauan Dewa telah pergi, memberitahu Bauer tentang semua yang kemungkinan akan membuatnya kesal. Yang terbaik baginya adalah tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, ayah. Bauer dengan senang hati menerima biji labu. Biji labu, yang terlihat normal di tangan Hansen, menunjukkan perubahan aneh saat berada di tangan Bauer. Sepertinya benih itu hidup, itu tumbuh cepat dan dengan cepat menjadi pohon anggur labu. Itu mengelilingi Bauer. Hansen tidak ikut campur, dia hanya menonton. Jika pohon anggur labu itu melakukan sesuatu yang secara eksplisit negatif terhadap Bauer, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkannya. Saat Bauer menjalani perawatan labu, dia terlihat sangat bahagia. Pohon anggur di sekelilingnya terus tumbuh. Itu seperti makhluk hidup yang bisa tumbuh sendiri dan menjadi satu set baju besi berlapis anggur yang melapisi tubuh Bauer. Ketika baju besi anggur disusun, pohon anggur labu mulai mati. Daun tampak seperti debu saat jatuh dan berserakan. Tanaman merambat hijau tampak kering. Mereka berubah dari kuning menjadi coklat dan dari coklat menjadi abu-abu dan hitam. Saat armor anggur terus berubah, itu menjadi armor anggur abu-abu. Itu dengan sempurna membungkus tubuh kecil Bauer. Itu terlihat sangat halus. Itu seperti dibuat khusus.
Bauer mencoba bergerak dengannya. Armor anggur tidak mempengaruhi gerakannya. Itu sangat ringan. Armor anggur ini menarik. Aku merasa seolah-olah aku bisa mendengarnya. Bauer melambaikan tangannya, dan baju besi anggur berenang di sekitarnya. Itu menjadi palu anggur. Bauer terus berubah. Armor anggur terus berubah menjadi apapun yang dia inginkan. Itu berubah menjadi pisau, tombak, pedang, atau cambuk. Itu bisa dengan mudah menjadi sesuatu seperti itu. Itu juga mampu membuat senjata Gatling. Itu membuat Hansen membeku. Bauer, berhenti bermain-main, kata Hansen. Mari kita lihat apakah benda ini benar-benar berfungsi. Dia tidak bisa merasakan kekuatan khusus di armor anggur. Yang bisa dia rasakan hanyalah kehadiran yang sangat mirip dengan armor kristal hitam. Namun, itu sedikit berbeda. Tidak diketahui jenis kekuatan apa yang ada di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan pemimpin Partai Kekacauan Dewa untuk putrinya. Itu mungkin sesuatu yang sangat istimewa, jadi Hansen tidak sabar untuk melihat kekuatan sebenarnya dari armor anggur. Bauer berhenti dan berpikir sejenak. Dia kemudian mengubah armor anggur menjadi palu anggur besar. Dia memukul batu di sebelahnya. Pak! Palu anggur memukul batu besar. Itu membuat suara yang sangat besar. Mata Hansen terbuka lebar. Dia tidak membuka matanya lebar-lebar karena kekuatan palu anggur. Batu itu tidak pecah. Itu memantulkan palu kembali. Bauer jatuh ke kepalanya. Dia menjatuhkan pantatnya ke tanah, dan kepala kecilnya berguling-guling. Dia tampak pusing. Astaga, Partai Kekacauan Dewa pasti telah menipu kita. Mengapa dia meninggalkan sesuatu yang lumpuh untuk putrinya? Hansen ingin tertawa. Hansen tahu pasti ada yang tidak beres. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa tidak akan benar-benar meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna untuk putrinya. Bauer menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan terlihat sedikit marah. Dia mengangkat palu dan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memecahkan batu di depannya. Terdengar suara pedih. Sekali lagi, batu itu tidak terpengaruh. Palu anggur terbang keluar dari tangan Bauer. Itu menyentuh tanah, memantul beberapa kali, dan berhenti bergerak. Hansen dan Bauer dibekukan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata yang tidak berguna seperti itu. Dengan Bauer yang menggunakannya sebagai senjata, bahkan pedang baja biasa akan membuat batu itu terbelah menjadi dua. Tapi palu anggur itu bahkan tidak meninggalkan bekas di atasnya. Bauer tidak bisa tidak memanggil palu anggur kembali. Dia mengubahnya menjadi pisau, pedang, tombak, dan trisula. Dia menguji semua bentuknya, tetapi hasilnya selalu sama. Pohon anggur, yang dulu terlihat sangat kuat, tidak dapat merusak batu. Apa yang terjadi dengan benda ini? Hansen tahu mungkin Bauer belum menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya, jadi dia menyuruh Bauer menyimpannya untuk penelitian lebih lanjut di lain waktu. Bauer dengan liar melemparkan pohon anggur ke tanah, tetapi tanaman merambat itu mengelilinginya lagi. Itu menjadi satu set baju besi anggur yang membungkus tubuh Bauer. Bauer, kamu kembali. Tanpa izin aku, jangan datang ke 33 langit lagi. Hansen mengambil Bauer, kucing kecil, dan ikan terbang kecil, dan menyiapkan dirinya untuk mengirim mereka keluar dari 33 langit. Dia adalah pemimpin pembakaran langit merah. Dia bisa membawa orang keluar dari Burning Red Sky kapanpun dia mau, yang berarti dia juga bisa pergi. Sebelum Hansen pergi, kehadiran menakutkan tiba-tiba muncul di langit merah terbakar. Penindasan itu seperti neraka, itu seperti laut, itu menutupi semua langit merah yang membara. Wajah Hansen berubah, dia tidak bisa melihat siapa orang ini, tetapi ini adalah penindasan yang menakutkan. Dia tidak terlalu sering melihat ini. Kekuatan ini menunjukkan bahwa siapapun yang memilikinya bukanlah orang biasa. Ketika Hansen melihat siapa yang datang, wajahnya berubah. Bisa dibilang wajahnya terlihat sangat murung. Sebuah cahaya emas turun dari langit. Seorang wanita pirang mengenakan pakaian kerajaan putih muncul. Dia seperti bidadari, turun ke bumi. Dia seperti Dewi Suci yang melayang turun dari alam dewa. Hansen mengenalinya. Dia adalah Waner pirang, tetapi dia telah mengubah Waner menjadi varian rambut hitam. Dia tidak tahu mengapa dia pirang lagi. Melihat Waner pirang dan matanya yang dingin, Hansen tahu dia dalam masalah. Qin Xiu, bajingan itu. Dia mengubah Waner menjadi mesin pembunuh yang dingin lagi. Apakah dia tidak tahu Waner adalah yang paling bahagia ketika dia memiliki rambut hitam? Hansen tahu Qin Xiu telah melakukan sesuatu untuk membuat Waner pirang lagi. Dia sangat kesal. Pada saat yang sama, Hansen tidak lagi merasa aman. Tuan White berkata aku akan menghadapi nasib buruk di 33 langit. Apakah bencana itu ada hubungannya dengan kemunculan Waner? Bab 3368 Fighting Waner. The Blonde Waner tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Sepertinya dia tidak mampu menerjemahkannya. Matanya sangat dingin, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Ketika dia melihat Hansen, seolah-olah fokusnya bahkan tidak tertuju padanya. Waner. Hansen dengan lembut memanggil namanya, tetapi dia bisa melihat wajah tanpa emosi Waner tidak menunjukkan perbedaan. Dia tahu Waner yang berambut pirang tidak menyukainya seperti yang dilakukan Waner yang berambut hitam. Tubuh Waner dibalut dengan api emas. Rambut pirangnya lurus. Dia berubah dari Dewi Malaikat menjadi wanita iblis yang menakutkan. Hansen terkejut. Kali ini, si pirang Waner terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Kekuatan yang dia miliki masih merupakan tubuh roh dewa super terbalik yang belum berhasil menghancurkan dunia. Di dalam tubuh roh dewa supernya yang terbalik, Hansen merasakan kekuatan yang familiar, kekuatan yang sangat mirip dengan armor kristal hitam.
Wanner mengintip Hansen. Dia kemudian mengangkat tangannya seperti sedang memegang pisau penghakiman. Dia segera menebas ke arah Hansen. Api emas keluar dari lengannya seperti pisau. Ketika ditebas, itu seperti hukuman emas. Tiba-tiba melanggar semua aturan dan mendarat di kepala Hansen. Hansen menghunus pedang abu-abu inci miliknya dan menggunakan tubuh pertempuran xenogeniknya. Bila In's Grey Sword mengenai cahaya emas Wanner, itu menciptakan ledakan sonik yang menakutkan. Hansen mencengkeram pedang abu-abu incinya dengan erat, tetapi dia didorong mundur sehingga kakinya membelah parit di bumi sepanjang 100 mil. Wajahnya berubah. Wanner, apa yang dilakukan Qin Xiu padamu? Dia tahu bahwa serangan yang baru saja dilepaskan Wanner bukan hanya kekuatan tubuh roh dewa super yang terbalik. Itu memiliki kekuatan armor kristal hitam. Dengan buffing dari kekuatan armor kristal hitam, tubuh kebalikan dari Super God Spirit Wanner tidak berhasil menghancurkan dunia, tetapi dia memiliki kekuatan pertempuran yang jauh lebih menakutkan daripada makhluk Breakworld manapun. Bahkan jika Tailfire Beast masih hidup, ia tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Wanner tidak berbicara, dia berteleportasi di depan Hansen seperti mesin pembunuh dan menebas ke arahnya. Tubuh Hansen meledak dengan kekuatan tubuh pertempuran xenogenik. Pedang abu-abu inci bersinar, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan Wanner, tetapi hampir pasti dia akan kalah. Wanner menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Pertarungan semacam ini adalah sesuatu yang melebihi apa yang secara realistis dapat disaingi oleh tubuh Hansen. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Pertarungan mereka sampai pada saat di mana otak mereka tidak lagi harus berpikir. Lampu pedang dan lampu emas terus saling bersilangan. Meskipun mereka menggunakan keterampilan yang sama, kekuatan Hansen tidak lebih besar dari Wanner. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, keterampilan Hansen lebih baik daripada Wanner. Meskipun tidak bisa menang, dia menggunakan semua keahliannya untuk mencegah kekalahan sebenarnya. Dia bisa melanjutkan, tetapi Hansen jelas merasa bahwa kekuatan Wanner dalam pertarungan hanya menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Itu seperti seluruh tubuhnya bermandikan cahaya emas yang suci. Setiap inci dari tubuhnya yang saleh melepaskan cahaya yang saleh. Setiap kali serangan mereka terhubung, itu seperti volume cahaya tubuhnya menjadi lebih terang. Apa yang dilakukan Qin Xiu padanya? Mengapa tubuhnya menggunakan kekuatan armor kristal hitam? Hansen bertanya dengan kuat. Dia tahu armor kristal hitam adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengambil alih armor kristal hitam dan mengambil alih kepemilikannya. Ketika armor kristal hitam milik Hansen, satu-satunya cara dia bisa menggunakan mode xenogenik adalah melalui bantuannya. Ada satu hal yang aneh tentang itu. Kekuatan armor kristal hitam tampaknya bekerja untuk makhluk xenogenik dan ras gen, tetapi tidak pernah benar-benar bekerja banyak pada manusia. Bahkan jika Hansen menelannya, kekuatannya tidak membantunya berevolusi. Satu-satunya keuntungannya adalah membantu Hansen mempraktikkan kisah gen, dan hanya itu. Jika baju besi kristal hitam adalah yang disebutkan oleh pemimpin Partai Kekacauan Dewa, lalu mengapa Qin Xiu dapat menggunakan baju besi kristal hitam? Apakah dia benar-benar alfa manusia yang disebutkan oleh pemimpin Partai Kekacauan Dewa? Hansen tidak begitu mengerti. Dong. Hansen memblokir tebasan tangan Wanner berikutnya. Dia jatuh kembali ke udara, memegang In's Grey Sword yang bergetar sebagai respon. Dampak dari serangan terakhir itu terlalu kuat. Dalam beberapa menit pertarungan mereka berlangsung, kekuatan Wanner tampaknya semakin kuat. Kekuatannya masih berakselerasi. Baur, tunggu aku di sana. Hansen membiarkan Baur pergi. Dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk terlibat dalam pertempuran ini. Jika tidak, ramalan bencana yang menimpanya mungkin akan menjadi kenyataan. Baur dilempar ke samping oleh Hansen. Ikan terbang kecil dan kucing kecil pergi bersamanya. Baur mengendarai versi besar dari ikan terbang kecil, memegang kucing kecil saat dia mengamati. Kedua tangan Hansen mencengkeram gagang pedang abu-abu inci. Matanya tampak seolah-olah mereka menyebar. Di bawah matanya, seluruh dunia sekarang merupakan komposisi dari berbagai zat. Dia menggunakan pedangnya seperti pisau dan menggunakan skill Under the Sky Knife. Semuanya adalah bidak catur dengan Under the Sky. Hansen melepaskan reaksinya terhadap pertarungan. Otaknya mulai berputar seperti orang gila. Pedang dan manusia, manusia dan tanah, tanah dan langit, semuanya menjadi satu. Orang itu dalam permainan menggunakan diri mereka sendiri sebagai basis untuk mempengaruhi seluruh situasi. Keterampilan pisau Hansen tampak kacau. Lagi pula, pisau Hansen sepertinya tidak mengenai titik lemah Wanner. Banyaknya jejak dan gerakan yang dia lakukan terlihat aneh. Orang biasa akan mengira Hansen hanya main-main. Keahlian pisau ini ada di 33 langit. Qin Xiu sedang menonton dan berkata, keterampilan pisau yang menarik, tetapi keterampilan pisau ini hanya dapat memblokir satu kali. Dia tidak bisa mengalahkan Wanner. Dendam kami adalah sesuatu yang paling baik diselesaikan melalui partisipasi Wanner. Saat dia berbicara, mata Qin Xiu mengikuti tangan kiri Wanner. Dia mengenakan cincin kristal hitam di kelingking kirinya. Itu melepaskan beberapa cahaya misterius. Tangan Hansen memiliki mid-swing pedang abu-abu ins. Tidak diketahui berapa kali dia menebas pada titik ini. Dia tiba-tiba jatuh kembali dan meninggalkan medan pertempuran dengan pedangnya menebas ke depan seperti orang gila. Boom! Api langit merah yang menyala meledak. Api yang tak terhitung jumlahnya mulai merusak. Itu menjadi banyak pisau api berbeda yang dengan gila-gilaan menuju Wanner. Mata Wanner membeku. Cahaya emasnya meledak. Semua pisau api menjadi udara cahaya emas. Tapi ada terlalu banyak pisau api.
Langit dan bumi menjadi sungai api yang terus mengalir untuk Waner tanpa penangguhan hukuman. Pisau api yang dihancurkan dengan cepat kembali menyerang Waner tanpa henti. Keahlian pisau Under the Sky Hansen mencapai maksimum. Izin untuk menjadi pemimpin Burning Red Sky mencapai maksimum. Sungai pisau api yang tak terbatas menyerang dengan gila. Dengan kekuatan cabul sebanyak yang dia miliki, bahkan Waner pun dihukum di tengah sungai pisau. Cahaya emas meredup. Setelah melihat cahaya emas Waner mulai redup, sungai pisau api menjadi lebih gila. Wajah Hansen tidak membaik. Pada hari ini, dia merasa sangat gelisah. Dia hanya tidak tahu dari mana rasa gelisah ini berasal. Kaca. Udara pisau api memecahkan cahaya emas yang membawa Waner. Itu menebas bahu Waner. Bab 3369 Hujan Kristal Hitam. Darah ada di mana-mana. Tubuh dewa mengkilap Waner memiliki tanda darah kecil. Tiba-tiba, udara pisau api turun untuk menutupi langit dan tanah untuk memecahkan cahaya emas yang melindungi tubuh Waner. Banyak pisau mengudara memotong pakaiannya untuk memberikan banyak tanda kecil di tubuhnya. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, udara dari pisau api tidak terhitung jumlahnya. Lebih banyak pisau menghujani, membuat Waner menderita banyak pukulan besar. Dia tampak semakin terluka seiring berjalannya waktu. Ada darah di pakaiannya yang seputih salju, seperti bangsawan. Darah tampak seperti bunga. Melihat tubuh roh dewa super Waner terkoyak, Hansen mulai merasa sedikit gelisah. Tanpa benar-benar memikirkannya, dia mendapati dirinya mencengkeram pedang abu-abu inci lebih erat. Dia menatap Waner, berharap melihat sesuatu. Sebelum Hansen bisa melihat apapun, tubuh Waner tampak seperti baru saja menguap. Udara pisau api menembus tubuhnya. Bayangan Waner melewati lautan api untuk muncul di depan Hansen. Semua lukanya sembuh, dan pakaiannya baik-baik saja. Seolah-olah dia tidak dirugikan sama sekali. Sebuah tangan seperti pisau mengiris. Bayangan Waner telah menjadi padat lagi, tetapi Hansen sudah siap. Pedang abu-abu inci diayunkan. Itu menebas dan bertabrakan dengan tangan Waner. Dong! Pedang abu-abu inci dan tangan Waner saling bertabrakan. Pedang abu-abu inci yang tidak bisa dihancurkan tidak dapat memotong tangan kurus giok Waner yang memegang cahaya emas. Setelah tabrakan mereka, dua hits mereka membuat suara giok emas. Hansen merasa seolah-olah ada kekuatan tak terbendung yang datang padanya dengan sangat cepat. Itu membuat tubuhnya jatuh kembali ke luar angkasa. Tubuhnya menerobos banyak penyumbatan dan menciptakan semacam ledakan udara. Kekuatan udara meledakkan semua pakaiannya, memperlihatkan tubuh berototnya. Kekuatan itu adalah kekuatan tubuh roh dewa super. Mata Hansen tampak seperti terbakar. Dia memandang Waner saat dia mengadopsi bayangan yang sama sekali tidak terlihat berbeda dari tubuh roh dewa super Hansen sendiri. Bukan keterampilan yang merupakan kebalikan dari tubuh roh dewa super. Waner belum mampu menghancurkan dunia, jadi bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan tubuh roh dewa super? Hansen tidak mengerti. Waner tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia sudah menebas ke arah Hansen lagi. Dia mengayunkan pedangnya untuk melawan. Tubuh Waner menjadi bayangan lagi. Dia mendekati Hansen dan menjadi solid lagi. Dia menebas lehernya lagi. Hansen sepertinya sudah bersiap untuk ini. Dia memasuki mode Super God Spirit miliknya, yang membuat tubuhnya menjadi bayangan cahaya yang bisa menghindari tebasan Waner. Darah tumpah seperti orang gila. Leher Hansen terkena tanda berdarah. Tubuh roh dewa supernya tidak menghindari tebasan tangan Waner. Untungnya, Hansen baru saja mencoba ini. Dia mampu menghindari beban serangan itu. Dia tidak bisa mengenai tempat yang penting. Jika tidak, jika tebasan itu mampu melepaskan kapasitas penuhnya, kepala Hansen pasti akan dipenggal. Ini salah. Ini sangat salah. Mengapa Waner dapat beralih antara mode roh dewa super dan mode roh dewa super terbalik dengan iseng jika dia tidak dapat menghancurkan dunia? Hansen bergerak cepat. Dia terus menghindari serangan Waner sambil berpikir. Waner, yang dapat beralih di antara dua kekuatan dengan bebas, menjadi lebih kuat. Selain itu, dua kekuatannya cukup kuat untuk melawan mode roh dewa super Hansen sendiri. Situasi Hansen benar-benar memburuk. Melihat tebasan Waner lagi, Hansen tidak punya tempat untuk mundur. Ada kilatan dingin yang halus di bawah kelopak mata Hansen. Kehadiran tubuhnya berubah. Ada kekuatan yang sangat mendasar dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu menghasilkan cahaya pedang di In's Grey Sword. Itu membawa kekuatan penghancur yang dilepaskan ke arah Waner. Versi kebalikan dari kekuatan kisah Gen adalah jenis kekuatan penghancur yang paling menakutkan yang pernah ada. Dengan In's Grey Sword yang tidak bisa dihancurkan dan skill Super Spang Hansen, ini akan menjadi serangan terbesar dan terkuat yang pernah Hansen lakukan. Kaca. Pedang abu-abu inci menghantam tangan Waner seperti gergaji yang menghantam logam. Percikan api meletus di mana-mana, menyebarkan cahaya kemana-mana. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat di mana pedang abu-abu inci itu berada. Itu sebenarnya bukan tangan Waner. Hansen membidik cincin kristal hitam yang dikenakannya. Hansen telah menonton Waner cukup lama. Dia merasa ada yang tidak beres dengannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengunci cincin itu. Meskipun cincin itu tidak pernah mengungkapkan keberadaannya, Hansen tahu pasti ada sesuatu yang salah dengannya. Akhirnya, cincin kristal hitam itu dihancurkan oleh kekuatan pedang yang dilepaskan melalui pedang abu-abu inci milik Hansen. Itu jatuh dari jari Qin Waner. Itu terbelah dua. Ketika cincin kristal hitam hancur dan pecah, Qin Waner tampak terkejut. Dia berdiri di tempat dia sok. Cahaya emas di sekelilingnya mulai redup. Rambut pirangnya mulai terlihat hitam.
Apakah itu ditemukan begitu cepat? Baiklah, ini baik saja. Dia adalah seseorang yang dekat dengan Waner. Mungkin dia sudah tahu itu. Qin Xiu berbicara pada dirinya sendiri, tetapi matanya tidak bergeser. Sepertinya dia sudah menduga Han Sen akan memecahkan cincin kristal hitam itu. Tuan, haruskah kita membuka portal dan membawa kembali Nona Waner? Raja Langit datang ke hadapan Qin Xiu dan membungkuk. Setelah Waner memasuki Burning Red Sky, dia tidak memicu urutan pertarungan pencurian langit. Sky King menggunakan tubuh roh dan kekuatan 33 langitnya untuk mengirim Waner ke Burning Red Sky. Selain Qin Xiu dan Sky King, hanya orang-orang di Burning Red Sky yang bisa menyaksikan peristiwa yang terjadi di Burning Red Sky. Tidak, kata Qin Xiu dengan dingin. Dia masih menatap cermin roh yang telah dibuka oleh Sky King. Dia mengintip ke langit merah yang membara. Han Sen menyaksikan Waner pirang kembali menjadi Waner berambut hitam. Dia merasa senang. Tiba-tiba, cincin kristal hitam, yang telah rusak, muncul. Itu dilakukan dengan awan asap hitam. Itu menjadi asap hitam yang melayang menuju Waner. Lari, mata dan tangan Han Sen cepat. Dia menepis asap hitam itu. Struktur berongga dari bidang batu giok es menghalangi pendekatan asap hitam. Ping! Detik berikutnya, asap hitam memecahkan perisai batu giok. Itu pergi di depan Waner dan mengebor ke dalam mulutnya. Han Sen tampak murung, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dia berhenti ragu-ragu dan menebas leher Waner. Dia ingin menghentikan semua ini sebelum asap hitam mencapai perutnya. Waner dibekukan. Tubuhnya anehnya jatuh ke belakang. Gerakannya sangat aneh. Tubuhnya tidak bergerak. Dia mundur seperti hantu. Saat dia meluncur, Han Sen meleset dengan pedang abu-abu inci miliknya. Ketika Han Sen melihat wajah Waner, dia melihat matanya sepenuhnya hitam. Dia tampak lebih menakutkan daripada hantu manapun. Dia tampak jauh lebih menakutkan daripada warna mata yang dia miliki sebelumnya ketika dia berambut pirang. Han Sen mencengkeram pedang abu-abu inci. Dia ingin mengayunkan pedang dan menyerang, tetapi dia melihat Waner menumbuhkan dua cahaya dewa dari punggungnya. Itu merobek pakaian di punggungnya seperti kupu-kupu terbang. Dua lampu dewa emas dan perak itu seperti dua sayap yang menyebar di belakang tubuh Waner. Mereka menciptakan cahaya roh yang menakutkan. Tubuh roh dewa super dan tubuh roh dewa super terbalik ada di tubuh yang sama, tetapi dia belum mampu menghancurkan dunia. Namun, tidak ada konflik. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Han Sen melihat sayap cahaya langit Waner yang mengejutkan. Matanya menyipit. Bab 3370, Subscribe Penatua. Waner dihiasi dengan sayap cahaya langit yang mengejutkan. Karena sayap yang ringan itu, satu bagian tubuhnya bersinar dengan aura emas sedangkan bagian lain dari tubuhnya putih seperti es. Matanya, yang telah diambil alih oleh pupil hitam, sekarang menatap Han Sen. Mereka tampak aneh. Angker, apakah Qin Xiu gila? Apa yang dia lakukan pada Waner? Han Sen mengerutkan kening. Berdasarkan cara Qin Xiu seharusnya mencintai Waner, pria itu seharusnya tidak melakukan apapun yang akan berdampak negatif pada Waner. Apa yang terjadi pada Waner sekarang terlalu aneh. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Qin Xiu akan mengubah Waner menjadi sesuatu seperti ini. Han Sen tidak tahu bahwa sejak dia mengubah Waner menjadi mode berambut hitam, Waner sangat merindukan Han Sen. Dia secara konsisten sangat memuji Han Sen saat dia tidak ada. Qin Xiu tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia tetap sangat lembut terhadap Waner, tetapi dia masih menggunakan beberapa metode intens untuk membuatnya kembali ke mode pirangnya. Qin Xiu akan menghabisi Han Sen sehingga dia bisa menjadi satu-satunya penerima cinta Waner. Dia tidak dapat menerima dia memegang orang lain yang lebih penting daripada dia di dalam hati mereka. Waner sekarang melayang di udara. Bagian belakang sayapnya bergetar. Dia menyatukan tangannya. Dia tampak seperti malaikat yang berdoa. Wajah Waner tidak memiliki gambaran iman atau keaktifan. Dia menatap Han Sen dan menatapnya dengan cara yang sangat dingin. Ketika dia menyatukan tangannya, semacam cahaya aneh muncul. Itu bukan milik tubuh roh dewa supernya atau tubuh roh dewa supernya yang terbalik. Apakah itu kekuatan Breakworld? Itu sepertinya tidak benar. Han Sen melihat tangan Waner dan merasakan kekuatan aneh bergerak. Setelah tubuh roh dewa supernya berhasil menghancurkan dunia, itu telah menjadi tubuh dewa roh super murni yang tidak dapat menghancurkan apapun di dunia. Namun, dia tidak akan menerima kerusakan dari apapun di dunia ini. Kekuatan di tangan Waner bukanlah kekuatan roh. Meski begitu, ia masih memiliki elemen kekuatan tubuh roh dewa super dan elemen kekuatan tubuh roh dewa super terbalik. Apakah tubuh roh dewa super memiliki cara lain untuk menghancurkan dunia? Han Sen menatap tangan Waner dengan penuh intrik. Tangannya, katanya, sangat bersinar. Kekuatan ini hampir transparan, tapi itu bukan kekuatan roh. Saat melihat tangan Waner, dia melihat ada semacam kekuatan transparan yang naik. Setelah tangannya mengadopsi kekuatan transparan semacam ini, mereka menjadi sebening kristal. Ketika kekuatan transparan mulai menyebar, seluruh tubuhnya, termasuk sayap cahaya di belakangnya, mengambil bentuk kristal transparan. Waner sekarang tampak seperti patung kristal transparan. Hanya matanya yang berbeda, mereka tetap hitam. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, orang akan mengira dia hanyalah sepasang mata hitam aneh yang melayang di udara. Hanya setelah melihat lebih dekat, orang akan melihat tubuhnya transparan. Apakah tubuh roh dewa super memiliki cara lain untuk menghancurkan dunia? Han Sen sangat terkejut dengan apa yang dia saksikan.
Wanner menghancurkan dunia, dan dia menghancurkan dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Keduanya sama-sama menggunakan tubuh roh dewa super untuk menghancurkan dunia, namun dua kekuatan roh dewa super yang berbeda diciptakan. Hansen tidak tahu apakah kekuatan Breakwald dari tubuh roh dewa super miliknya benar atau miliknya. Either way, Wanner melepaskan kehadiran menakutkan yang membuat Hansen waspada. Ketika Wanner melepaskan tangannya, Hansen merasakan merinding membanjiri tubuhnya. Dia dengan cepat merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia tidak ragu-ragu. Dia segera menggunakan mode Breakwald dari tubuh Super God Spirit miliknya. Dia mengenakan tubuh Breakwald-nya. Pada saat berikutnya, Hansen melihat tangan Wanner di dadanya. Dia begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak dari gerakannya. Hansen sedang menonton tangan aneh yang hampir transparan itu menembus dadanya. Itu menembus tubuhnya. Ketika Wanner menarik kembali tangannya, Hansen melihat sebuah lubang telah dibuat di tubuh rohnya. Dia telah rusak parah. Kekuatan Breakwald-nya bahkan dapat membahayakan tubuh roh murniku. Hansen dengan cepat menggerakkan tubuhnya. Saat dia bergerak, tubuh roh yang rusak kembali normal. Wanner memandang Hansen dengan aneh. Pada saat berikutnya, tubuh anehnya bergerak lagi. Kali ini, Hansen sudah siap. Dia mengintip tubuhnya dengan tatapan intens, berharap bisa memprediksi serangan berikutnya. Meski begitu, ketika Wanner mengangkat tangannya, itu sekali lagi menembaki tubuh Hansen. Hansen sekarang tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan Wanner. Dia mengabaikan tubuh rohnya yang rusak, mengumpulkan semua kekuatannya, dan mencoba untuk meninju tubuh aneh Wanner. Hansen merasakan tinjunya menusuk ke dalam sesuatu yang terasa seperti cairan. Ada begitu banyak perlawanan sehingga dia seperti meninju batu. Ketika tinjunya masuk ke dalam tubuh Wanner, dia merasa tubuhnya sangat lembut. Itu bahkan tanpa tulang. Itu seperti dia mendorong tinjunya ke dalam air. Boom! Hansen ingin menarik tinjunya kembali dan mencoba menyerang bagian lain dari tubuh Wanner, tapi dia tiba-tiba merasa seperti tersengat listrik. Tubuh rohnya mati rasa dan lumpuh. Dia kemudian merasakan kekuatan hisap mencengkeram tinjunya. Dia tidak bisa mengeluarkan tinjunya dari tubuh Wanner. Bagian paling aneh dari semua ini adalah Wanner tampaknya berada dalam kondisi yang sama dengan Hansen. Tubuhnya bergetar seolah-olah dia dialiri listrik. Tangannya, yang telah dipaksa menembus dada Hansen, tidak dapat ditarik kembali. Saat Qin Xiu menyaksikan adegan ini, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia bertanya dengan keras, apa yang terjadi di sini? Kekuatan Hansen's Breakwald dan kekuatan Wanner's Breakwald telah menciptakan ritme yang aneh. Bahkan Qin Xiu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah mengambil cincin kristal hitam dari armor kristal hitam. Dia menggunakan kekuatan prototipe gen cincin kristal hitam untuk membuat Wanner menghancurkan dunia. Setelah Wanner berhasil menghancurkan dunia, dia sangat kuat. Bahkan Qin Xiu tidak akan berani meremehkan kemampuannya sekarang. Dia pikir Wanner bisa mengalahkan Hansen dengan mudah tanpa kesulitan. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Hansen's Breakwald akan menciptakan ritme bersama dengan kekuatan Wanner's Breakwald dan bahwa ini juga akan mempengaruhi Wanner? Dia seperti Hansen. Dia telah dirampok kemampuannya untuk bertarung. Sky King, buka jalan menuju Burning Red Sky. Qin Xiu tidak ingin Wanner mengalami bahaya apapun. Dia menyerah pada gagasan membiarkan Wanner berurusan dengan Hansen. Dia akan pergi ke Burning Red Sky untuk berurusan dengan Hansen sendiri. Sebelum Sky King bisa menjawab, sesuatu yang aneh mulai terjadi di Burning Red Sky. Tubuh Hansen dan Wanner bergabung. Mereka berdua di depan satu sama lain, tetapi tubuh mereka semakin dekat sampai mereka mulai menyatu. Tatap muka seperti kembar siam, tubuh mereka terus menyatu. Bab 3371 melawan Qin Xiu. Sebelum Qin Xiu bisa pergi ke Burning Red Sky, tubuh Hansen dan Wanner telah sepenuhnya bergabung menjadi orang baru. Proses mereka berdua penggabungan tubuh tampaknya menyakitkan. Mereka mengangkat kepala dan meraung saat itu terjadi. Tubuh mereka melepaskan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba merobek ruang. Mereka sendiri pergi ke luar angkasa dan menghilang. Kemana mereka pergi? Qin Xiu menatap Sky King dengan tatapan tidak senang. Dia lebih dari murung. Jantung Raja Langit melonjak. Cermin roh mulai menunjukkan perubahan aneh. Mereka tidak lagi di Burning Red Sky. Mereka sebenarnya berada di langit lain. Dia akhirnya melihat Hansen, yang baru saja bergabung dengan wanita itu. Tubuhnya memecahkan ruang dan mulai melayang di banyak langit. Dia berlomba melintasi 33 langit. Penghalang yang memisahkan 33 langit sepertinya tidak ada lagi. Mereka tidak dapat menghentikan penetrasi tubuh menakutkan itu. Dalam beberapa saat, tubuh gabungan Hansen dan Wanner muncul di depan tablet Geno dari 33 langit. Dia menggunakan tubuhnya untuk melewati langit ke-33. Bahkan pemimpin di langit ke-33 tidak bisa melakukan hal seperti itu. Qin Xiu berada di depan tablet Geno. Dia melihat tubuh transparan yang telah menembus ruang untuk sampai ke sana. Dia mencoba mencari tahu yang mana dari dua jiwa milik Wanner. Qin Xiu. Tubuh transparan datang sebelum Qin Xiu. Itu muncul dan dengan cepat menghilang. Itu mirip dengan cahaya yang berkedip-kedip. Rasanya seperti akan padam namun tetap hilang selamanya. Wanner, tolong bicara padaku. Aku sedih melihatmu menanggung semua ini. Qin Xiu memandangi tubuh itu dan bertanya, berjalan. Oh, Wanner, apakah kamu masih di sana? Tubuh transparan itu sepertinya bergulat dengan rasa sakit. Itu memegang rambutnya dan meraung. Itu menjadi gila. Ia melemparkan tinjunya ke langit.
Kekuatan transparan meledak di udara. Itu berubah menjadi gelombang kejut yang tak terlihat, dan menyebar kemana-mana. Itu menghancurkan segalanya, termasuk jiwa-jiwa kehidupan. Raja Langit adalah yang pertama terpengaruh oleh kekuatan itu. Dengan tingkat Breakwald yang hampir 100%, bahkan dia tidak mampu menahan kekuatan itu. Tubuhnya dicabik-cabik, dia akan menghilang bersama jiwanya. Boom! Qin Xiu melangkah pergi. Armor kristal hitam dengan cepat membungkusnya saat dia muncul di hadapan Sky King. Sebuah tangan terulur, itu seperti dinding tak terlihat keluar dari tangannya untuk memblokir gelombang kejut. Kehendak Han Sen mulai mengendalikan tubuh gabungan. Dia melihat Qin Xiu dan tidak ragu-ragu. Dia melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan tak terlihat diteleportasi di depan Qin Xiu. Tinju itu mengenai armor kristal hitam Qin Xiu, membuat tubuhnya meluncur pergi. Wajah Qin Xiu berubah. Sejak dia berhasil mengendalikan armor kristal hitam, dia tidak pernah bisa merasakan seperti apa kekuatan yang merusak menyentuhnya. Kekuatan gabungan Han Sen dan Wan'er mengejutkannya. Sebelum Qin Xiu dapat melakukan apapun, Han Sen melambaikan tangannya dan menyerang. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Rasanya seperti satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Qin Xiu membeku. Dia menggerakkan tangannya dan memblokir tangan Han Sen. Tubuh Han Sen seperti mesin pembunuh. Dia memandang Qin Xiu dan menggunakan serangan gaya badai yang gila. Hampir setiap bagian tubuhnya dapat melakukan kerusakan luar biasa, termasuk jari, tangan, kepalan tangan, siku, dan lututnya. Salah satu dari serangan itu mampu menghancurkan elit roh dewa rata-rata, tetapi serangan ini masih dapat diblokir oleh tangan Qin Xiu. Tangannya seperti tembok yang tidak bisa dipatahkan. Tidak peduli seberapa kuat serangan Han Sen, itu tidak cukup untuk membuatnya mundur. Qin Xiu, bagaimanapun, hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Meski begitu, itu memberinya kesempatan untuk menonton Han Sen. Karena tubuhnya tidak sepenuhnya Han Sen karena Wan'er masih berada di suatu tempat di dalam, Qin Xiu tidak ingin menyerang. Han Sen, di sisi lain, tidak peduli. Dia merasa kekuatan tubuhnya meledak. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Jika dia tidak melepaskan kekuatan yang dia miliki sekarang, dia merasa seolah-olah akan meledak. Ditambah lagi, dia mulai merasa seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya. Itu membuatnya benar-benar ingin menghancurkan armor kristal hitam. Itu seperti ngengat yang ditarik ke api. Qin Xiu terus memblokir serangan Han Sen dan dengan dingin berkata, Han Sen, tinggalkan tubuh Wan'er sendiri, dan aku akan mengizinkanmu untuk hidup. Han Sen tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia merasa seolah-olah kekuatan yang berasal dari tubuhnya sudah cukup untuk melelehkan tubuhnya sendiri. Dia harus terus berjalan. Dia harus terus berjuang agar bisa melepaskan kekuatan dan membuat tubuhnya terasa lebih baik. Pak! Dia mendaratkan pukulan lain di tangan Qin Xiu. Kali ini, kekuatan mengirim Qin Xiu mundur setengah langkah. Armor kristal hitam mengembangkan pusaran di atasnya. Qin Xiu mengerutkan kening. Kekuatan gabungan Han Sen dan Wan'er sudah lebih besar dari yang dia harapkan. Ketika Han Sen menyerang lagi, Qin Xiu pindah. Dia menghindari tinju Han Sen dan muncul di belakangnya. Dia meraih leher Han Sen dengan tangannya. Dia menggunakan kekuatan menakutkan untuk melumpuhkan tubuh Han Sen. Musuhnya tidak bisa bergerak. Qin Xiu berada di belakang Han Sen, dengan dingin berbicara dengannya. Aku memintamu meninggalkan tubuh Wan'er sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir yang ingin aku berikan kepada kamu. Kalau tidak, aku akan mengakhiri hidupmu. Benarkah? Tubuh Han Sen melintas. Dia menghilang dari area tersebut, yang mengakibatkan kekuatan Qin Xiu terlempar lebar. Ketika tubuh Han Sen muncul lagi, dia berada di atas kepala Qin Xiu. Kakinya seperti kapak perang yang menyerang. Qin Xiu mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Han Sen. Kekuatan menakutkan menciptakan pusaran di luar angkasa. Roda gigi universal rusak oleh kehancuran. Tubuh Han Sen terus berkedip. Ketika dia menghilang, kekuatan Qin Xiu tidak bisa lagi menguncinya. Keduanya bertarung seperti orang gila. 33 langit terus bergetar. Selain dari tablet Geno, tidak ada zat yang dapat menahan serangan mereka. Han Sen tahu kekuatan Qin Xiu menakutkan, tapi dia tidak menyangka dia begitu menakutkan. Dia dan Wan'er telah bergabung. Kekuatan yang meledak lebih besar dari yang dia miliki. Qin Xiu masih tampak baik-baik saja menghadapinya. Han Sen bahkan mendapati dirinya berpikir bahwa jika bukan karena ketakutan Qin Xiu tentang kesejahteraan Wan'er, situasinya akan jauh lebih buruk. Bahkan, Han Sen tidak tahu bahwa Qin Xiu sebenarnya merasa lebih terkejut daripada dirinya. Qin Xiu kuat, tapi alasan dia begitu kuat adalah karena baju besi kristal hitam. Tubuh gabungan Han Sen dan Wan'er hanyalah kekuatan tubuh murni, dan sekarang melawannya. Qin Xiu mengerti bahwa ketika dia dalam kondisi terkuatnya, dia tidak bisa seperti itu. Kekuatan tubuh semacam ini mampu membuat langkah pertama dengan menggunakan tubuh. Mata Qin Xiu tampak dingin. Jika kekuatan itu milik Wan'er, Qin Xiu bersedia menyerah. Dia akan melakukan apa saja untuk membantu Qin Wan'er. Sekarang, setengah dari kekuatan milik Han Sen, yang telah menegaskan kendali tubuh. Ketika Qin Xiu memikirkan itu, matanya menjadi lebih dingin. Bab 3372 Prototipe Armor Geno, Subscribe Penatua. Tubuh Qin Xiu seperti hantu. Serangan Han Sen seperti guntur. Mereka menciptakan badai di sekitar. Meski begitu, amarahnya tidak mampu menggerakkan Qin Xiu.
Karena dia terbungkus oleh baju besi hitam, itu seperti dia berjalan berkeliling memadamkan serangan Hansen dan membuatnya benar-benar sia-sia. Meskipun Hansen menggerakkan tubuh anehnya secara maksimal, ia tidak dapat mencapai kesuksesan terobosan. Dia masih tidak bisa memberikan kerusakan pada Qin Xiu. Mata Qin Xiu tampak membeku. Armor kristal hitam menjadi lebih kecil. Tangannya diayunkan ke langit. Armor kristal hitam yang membungkus tinjunya mulai menghasilkan lingkaran hitam. Pak! Hansen muncul dari ketiadaan. Dia dipukul di bagian dada. Pukulan itu membuat Hansen tersandung, tapi dia tidak terluka karenanya. Di bawah kekuatan pukulan itu, armor kristal hitam yang mengenakan tinju Qin Xiu benar-benar retak. Itu seperti telah mengadopsi kehidupan baru. Itu menjadi banyak pecahan kristal hitam. Mereka mengunci Hansen dengan maksud untuk membumbuinya dengan lubang. Tiba-tiba, tubuh Hansen terbungkus oleh kepingan kristal hitam. Hansen ingin bergegas keluar dan melarikan diri dari teknik pengikatan baju besi kristal hitam. Meskipun menjadi bayangan, tubuhnya tidak dapat lepas dari jebakan armor kristal hitam. Qin Xiu melihat baju besi penjara dan berbicara kepada Hansen. Tidak ada gunanya. Armor Geno ini dibuat oleh prototipe Geno. Pesan gen dari seluruh dunia ada di sini. Kekuatan seluruh dunia berada di dalamnya. Di dunia ini, tidak ada jenis kekuatan yang dapat membuktikan ancaman terhadapnya. Hansen tidak percaya apa yang dikatakan kepadanya. Dia terus menggunakan kekuatannya untuk mencoba dan melarikan diri. Terlepas dari kekuatan yang dia berikan, armor kristal hitam itu tidak terpengaruh. Kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi hanyalah gelombang di atas lautan untuk armor kristal hitam. Itu adalah armor kristal hitam yang sama, tapi Hansen tidak merasa armor kristal hitam itu sama dengan yang dia miliki. Hansen, oh, Hansen, pernah menjadi hama, bukan? Tapi bukankah aku selalu ramah? Qin Xiu dengan dingin berkata, aku akan memberimu tawaran itu sekali lagi, dan aku sarankan kamu menerimanya. Itu jauh lebih besar dari yang pantas kamu dapatkan. Mengapa kamu tidak melepaskan diri kamu dari koneksi aneh kamu dengan Wanner dan membiarkan tubuhnya bebas? Lakukan itu, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Kamu pikir kamu mengenal aku, tetapi aku dapat meyakinkan kamu bahwa kamu tidak. Aku tidak pernah menerima kehidupan yang diberikan melalui belas kasihan orang lain. Aku tidak pernah, dan tidak akan pernah. Kekuatan Hansen terus meledak. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Armor kristal hitam yang membungkusnya menjadi lebih besar, tetapi tidak pernah jatuh darinya. Qin Xiu dengan dingin berkata, aku sudah memberitahu kamu bahwa prototipe Geno adalah asal mula dunia. Kekuatan yang ada di dunia ini, tidak peduli seberapa banyak kekuatanmu berubah, berasal dari ini. Kamu tidak dapat mengatasi kekuatan ini. Hanya ada dua kekuatan yang dapat mempengaruhinya. Satu kekuatan memungkinkan ribut alam semesta, yang hanya bisa dilakukan oleh roh dewa kelas ribut. Bahkan jika tingkat Breakwell kamu mencapai 100%, kamu tidak dapat menjadi roh dewa kelas ribut dan mengaktifkan ribut alam semesta. Bahkan jika alam semesta ribut, kamu tidak dapat merusak prototipe Geno. Ada kekuatan di dalamnya yang melampaui dunia. Itu adalah sesuatu yang lebih besar dari dunia. Kamu membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari itu untuk memecahkan prototipe Geno. Sayang sekali tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Hansen tidak berbicara. Dia hanya ingin meledakkan kekuatannya. Dia merasakan tubuhnya melonjak dengan banyak kekuatan yang kuat. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengungkapkannya. Qin Xiu melihat bahwa Hansen menolak untuk berbicara, jadi dia mulai terlihat jahat. Dia berhenti berbicara. Dia meletakkan tangannya di kepala Hansen, yang membuat armor kristal hitam mengembangkan cahaya hitam dan aneh. Qin Xiu menatap mata Hansen dan mengucapkan setiap kata dengan tegas. Tinggalkan tubuh Wanner, ini adalah kesempatan terakhirmu. Hanya kekuatan Hansen yang menjawabnya. Armor kristal hitamnya membengkak. Itu membuat suara, wala. Meski begitu, ia tetap memenjarakan tubuhnya. Qin Xiu tidak berbicara. Matanya tampak aneh. Armor kristal hitam memiliki cahaya rantai zat aneh. Itu membuat armor kristal hitam, yang membungkus Hansen, mulai berkedip. Armor kristal hitam yang membungkus Hansen menjadi lebih kecil. Itu menjebak tubuh Hansen. Itu membuat Hansen merasa seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya jauh di dalam sarafnya. Sepertinya semua jarum ini dengan gila-gilaan menyedot zat-zat itu darinya. Kamu dulu memiliki baju besi prototipe Geno, kata Qin Xiu dengan dingin. Sayang sekali kamu tidak pernah bisa menjadi tuannya. Kamu tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya. Biarkan aku menunjukkan kekuatannya sekarang. Hansen akhirnya berbicara. Tidak peduli seberapa besar prototipe armor Geno ini, itu bukan pekerjaanmu. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu riuh? Qin Xiu dengan dingin tertawa. Sepertinya kamu sudah tahu dari mana prototipe armor Geno ini berasal. Ya, baju besi prototipe Geno ini milik pemimpin lama Partai Kekacauan Dewa. Ini adalah baju besi terbesar yang pernah ada di seluruh alam semesta. Dengan baju besi ini, pemimpin Partai Kekacauan Dewa mampu melawan Aula Geno. Itu bahkan bisa membuatnya berada di atas Aula Geno. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa bergantung pada tablet Geno, kata Hansen. Sepertinya apa yang benar-benar kamu ketahui sangat terbatas, kata Qin Xiu. Tablet Geno adalah item yang dirancang untuk menggantikan Aula Geno. Ini sangat kuat, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan oleh satu orang. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengontrol alam semesta utama dan alam semesta terbalik. Itu adalah tanda kekuatan. Aku mengerti. Hansen merasakan kekuatan di tubuhnya diambil oleh armor kristal hitam. Tindakan semacam ini sebenarnya tidak menguras kekuatannya.
Itu membuatnya merasakan betapa kuatnya tubuhnya. Setelah kekuatan tersedot, itu membuat kekuatan di dalam tubuhnya menjadi besar. Itu seperti laut yang tak berujung. Tubuh baju besi kristal hitam Qin Xiu berkedip-kedip dengan cahaya mantra misterius. Mantra itu terus muncul seperti kode yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Mata Qin Xiu terlihat sangat jahat. Dia ingin mencuri pesan Gen Hansen dan menghapusnya dari tubuhnya. Dengan begitu, hanya Waner yang tersisa. Ini adalah kekuatan unik armor kristal hitam. Selain armor kristal hitam, tidak ada kekuatan lain yang bisa menganalisis pesan gen makhluk. Hanya armor kristal hitam yang bisa melakukan ini. Setelah Qin Xiu menerima pesan Gen Hansen, kekuatan armor kristal hitam terus menghitung. Itu tidak berhenti. Bagaimana mungkin? Qin Xiu terkejut. Prototipe baju besi Geno adalah basis gen untuk alam semesta. Bahkan gen roh berada di dalamnya. Itu tidak bisa hanya menganalisis pesan gen dari suatu makhluk. Bahkan seluruh evolusi suatu ras dapat dilihat olehnya. Sekarang, armor prototipe Geno masih menganalisis dengan gila-gilaan. Sepertinya Hansen memiliki terlalu banyak pesan tubuh. Itu akan kelebihan beban. Mereka masih tidak dapat menganalisis berbagai hal. Apa yang salah dengan tubuh ini? Mengapa gen menakutkan seperti itu diciptakan melalui kombinasi tubuh Hansen dan Waner? Qin Xiu memandang Hansen yang terperangkap dengan emosi yang bertentangan. Bab 3373 kecelakaan terjadi. Qin Xiu mulai mengerutkan kening. Wajahnya tampak menyedihkan. Saat dia melakukannya, dia merasakan sesuatu bergerak dan melompat di tengah jiwanya. Bagaimanapun, itu membuat wajah Qin Xiu terlihat lebih tidak menyenangkan. Sialan, armor kristal hitam di tubuh Qin Xiu berputar gila-gilaan. Itu tidak terkendali. Kaca. Ada retakan di seluruh baju besi Hansen. Di dalam mereka, ada kekuatan yang familiar. Ini dia, Hansen bisa merasakan kekuatan yang familiar itu. Itu adalah kehadiran yang dia alami ketika dia memiliki armor prototipe Geno. Ketika itu akan pergi ke armor kristal hitam Hansen, armor kristal hitam yang mengelilingi Hansen terus memancarkan semacam kekuatan yang aneh. Itu berubah menjadi sesuatu yang bisa membantu Hansen. Hansen sangat senang dengan ini. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan melemparkan pukulan ke Qin Xiu di depannya. Qin Xiu menerima serangan itu, yang membuat tubuhnya terbang di udara dan keluar angkasa. Tubuhnya terbang kembali 400 mil sebelum mulai turun. Qin Xiu membeku. Dia menatap Hansen dengan tatapan tidak percaya. Sebaliknya, dia bahkan tidak benar-benar melihat Hansen. Dia sedang melihat baju besi kristal hitam yang dikenakan Hansen. Kekacauan, apakah kamu menyerah melawanku dengan prototipe Geno untuknya? Qin Xiu tampak terkejut saat dia menghentikan semua gerakan. Dia mulai terlihat gila. Dia menatap Hansen dan baju besi kristal hitam. Armor kristal hitam Hansen dibongkar. Setelah jatuh darinya, itu menyusun ulang dirinya sendiri. Itu membangun kembali dirinya sebagai armor kristal hitam tanpa tubuh yang tampaknya lebih cocok untuk seorang wanita. Armor kristal hitam sekarang sama dengan yang diketahui Hansen di awal, kecuali armornya sekarang terlihat lebih hidup. Wanita dengan baju besi kristal hitam memandang Qin Xiu dan berkata, "Oh, kamu adalah penjahat terburuk yang pernah aku hadapi. Tindakan kamu tidak pernah masuk akal, dan kamu hanya memaksa masuk ke tempat yang seharusnya tidak kamu miliki, meningkatkan taruhan bodoh. Setelah semuanya, sekarang kamu hanya mengerang dan mengerang. Mengapa kamu mengerang? Bukankah ini yang kamu inginkan? Bukankah kamu selalu menginginkan ini dan semua yang terjadi di tempat ini? Nah, sekarang kamu memilikinya." Setelah itu, wanita berbaju kristal hitam memandang Hansen dan berkomentar, "Hansen, maukah kamu melihatnya? Kita bertemu lagi. Apakah kamu pemimpin partai kekacauan dewa?" Meskipun Hansen sudah tahu identitasnya, dia masih mengajukan pertanyaan. "Aku kekacauan," katanya. "Kamu memiliki keinginanku. Kamu telah melihat sisa jiwa aku. Kamu seharusnya sudah mengenal aku." Hansen ingin mengatakan sesuatu. Sebelum dia bisa, Chaos melanjutkan dengan mengatakan, "Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Kamu dan aku harus membunuhnya sekarang. Jika kita melakukan ini sekarang, itu akan menjadi kesempatan terbaik yang kita miliki." Sebelum Hansen mengatakan apapun, Qin Xiu sudah dengan dingin berkata, "Kekacauan, kamu melepaskan kendali kamu atas prototipe Geno. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu yang sangat sedikit?" "Aku tidak bisa, tetapi bersama-sama kita bisa," kata Chaos. Tubuhnya pergi ke Hansen. Armor kristal hitam membungkus tubuh Hansen. Saat armor kristal hitam membungkus Hansen, suara Chaos ada di otak Hansen. "Biarkan aku menangani tubuhmu. Tubuh ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan kendaliku, bersama dengan menggunakan tubuh ini, kita bisa membunuh Qin Xiu, yang memiliki baju besi prototipe Geno. Dengan begitu, kita dapat mencegah kebutuhan Bauer untuk melawannya." "Tentu, apa yang kamu perlu aku lakukan?" Hansen tidak ragu membiarkan Chaos melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi Bauer. "Lepaskan saja tubuhmu. Izinkan aku untuk mengendalikan semua ini." Suara Chaos bergema di otak Hansen lagi. Tubuh Hansen bergetar hebat. Ini dikombinasikan dengan armor kristal hitam. Armor hitam tiba-tiba tampak transparan seperti tubuh Hansen. Itu seperti berlian yang bersinar dengan cahaya dewa. Hansen merasakan keinginannya dengan jelas. Dia bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi tubuhnya juga dikendalikan oleh kehendak yang berbeda. Itu terasa sangat menakjubkan. Rasanya seperti bermain video game ketika seseorang menggunakan dua pengontrol untuk mengontrol satu karakter.
Meski begitu, itu sedikit berbeda dari itu. Hansen tidak mengendalikan apapun, tetapi dia merasakan semua yang dirasakan tubuhnya. Qin Xiu sepertinya merasakan dia sekarang menjadi ancaman besar. Dia terlihat sangat serius. Kekuatan armor kristal hitam mulai berputar dan mendorong kekuatannya secara maksimal. Ah, kekacauan. Kekacauan. Kamu bodoh, gadis bodoh. Kamu nakal, gadis nakal. Kamu selalu berani, tetapi aku khawatir aku selalu menganggap kamu lebih tinggi daripada yang pantas kamu dapatkan. Ternyata kamu cukup naif jika kamu berpikir bahwa tubuh kecil memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan aku dan prototipe Geno yang aku kenakan terlihat luar biasa. Tubuh Qin Xiu tumbuh lebih kuat. Ruang di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatannya, dan semuanya mulai berputar. Adegan aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, menciptakan sesuatu seperti fatamorgana. Chaos dengan dingin berkata, kamu yang naif. Aku membuat armor prototipe Geno. Tidak ada yang bisa memahaminya lebih dari aku, tetapi kamu tidak tahu betapa menakutkannya tubuh ini. Jadi, apa? Bahkan jika tubuhmu sangat kuat, apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa menembus tahap terakhir? Qin Xiu memandangnya dengan jijik. Semuanya mungkin, kata Chaos dengan dingin. Dia kemudian melangkah maju. Langkahnya membuatnya seolah-olah seluruh dunia mengikuti kakinya. Kekuatan transparan itu ditujukan untuk Qin Xiu. Kamu membuat prototipe baju besi Geno, tetapi hanya ada satu orang yang dapat mendorong kekuatannya secara maksimal. Orang itu adalah aku. Qin Xiu tampak dingin. Dia tidak goyah atau mundur selangkah. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan hitam yang luar biasa. Kedua kekuatan bertabrakan di langit ke-33. Seluruh langit ke-33 menjadi dunia aneh yang setengah hitam dan setengah transparan. Kamu benar, kata Chaos. Hanya kamu yang bisa mendorong kekuatan armor prototipe Geno secara maksimal, tapi sayang sekali kamu belum mencapainya. Kamu memiliki pelindung prototipe Geno, tetapi tubuh kamu belum menjadi kelas ribut. Kamu sendiri belum membuat langkah terakhir itu. Jadi, hari ini, kamu hanya akan mati. Kamu tidak akan bereinkarnasi. Dia maju selangkah lagi. Kaca. Dunia setengah hitam mulai runtuh dan pecah ketika Chaos melangkah maju. Kekacauan terus berjalan menuju Qin Xiu. Dengan setiap langkah yang diambil, kekuatan hitam itu banyak runtuh. Kekuatan Qin Xiu terus meledak, tapi dia tidak bisa mencegah Chaos berjalan maju. Bagaimana mungkin? Apakah ada tubuh yang bisa mengambil langkah seperti itu? Wajah Qin Xiu mulai berubah, tapi dia tiba-tiba tersenyum lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak heran ini Waner. Qin Xiu, mati. Kekacauan tidak akan mengizinkan Qin Xiu memiliki kesempatan lagi. Dia melangkah maju. Semua kekuatan gelap runtuh. Armor kristal hitam Qin Xiu menunjukkan banyak retakan. Sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Tinju Chaos didorong ke tengkorak Qin Xiu. Rasanya seluruh dunia mengandalkan satu pukulan itu. Itu membawa kekuatan yang luar biasa. Qin Xiu ditekan oleh kekuatan seluruh dunia, tetapi tubuhnya masih berdiri tegak. Dia tidak takut. Dia tersenyum dan memejamkan matanya. Kekacauan, untuk bisa membunuhku, itu bukan kamu. Hanya Waner yang bisa membunuhku di dunia ini. Aku berutang banyak padanya. Mati saja. Kekacauan tidak bergerak. Pukulan itu masih tergila-gila ke arahnya. Bis. Ketika pukulan Chaos hendak mengenai kepala Qin Xiu, tiba-tiba berhenti. Tubuh Chaos mulai bergetar. Oh, tidak. Hansen merasakan apa yang sedang terjadi. Itu adalah kehendak Waner. Tubuh itu bukan hanya milik Hansen. Itu juga milik Waner, yang merupakan adik perempuan Qin Xiu. Gadis ini telah menyerah begitu banyak untuk Qin Xiu, jadi dia tidak akan membiarkan tubuhnya menjadi orang yang membunuh Qin Xiu. Bab 3374 hampir meninggal, subscribe Penatua. Pak. Mengikuti kemauan yang kuat, tubuh Hansen mulai larut. Hansen, Waner, dan Chaos terpecah menjadi tiga entitas terpisah. Mereka semua terbang ke arah yang berbeda. Kekuatan menakutkan tiba-tiba menghilang. Qin Xiu tampak dingin. Armor kristal hitam mulai lagi. Itu seperti iblis di depan Hansen yang membidik dahinya. Hansen masih mempertahankan mode tubuh roh murninya. Jantungnya melonjak. Dia ingin melanggar aturan alam semesta dan mengurangi pembatasan. Sayangnya, kekuatan armor kristal hitam bisa mengendalikan tubuh roh murni. Seluruh ruang tidak terjebak. Tubuh roh Hansen tidak bisa pergi. Dia tahu ini adalah momen hidup atau mati. Tanpa ragu, Hansen menggertakkan giginya dan keluar dari mode roh murninya. Tubuh pertempuran xenogenenya meledak dengan kekuatan. Armor Dongsuan membungkus tubuhnya. Kisah Gen memecahkan dunia dan menciptakan api putih yang buru-buru melingkari tubuhnya. Sutra darah nadi mendidih dalam darahnya. Jadeskin melepaskan rasa dingin yang membekukan. Hansen mengerahkan kekuatannya secara maksimal dan melemparkan pukulan ke jari Qin Xiu. Jari itu menyentuh ujung jarinya. Itu menyebabkan Hansen ketakutan. Kekuatannya tak terkendali akan menyerang Qin Xiu. Qin Xiu memandang Hansen dengan dingin, aku sudah memberitahumu bahwa baju besi prototipe Geno adalah titik asal dari seluruh alam semesta. Tidak peduli berapa banyak kamu mengubahnya, selama itu dalam aturan alam semesta, kamu akan dibatasi oleh baju besi prototipe Geno. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin melihat kamu mati, kamu akan mati. Meskipun Qin Xiu mengatakan itu, dia tidak harus melakukannya. Hansen tahu itu dengan sangat baik. Dia dulu memiliki baju besi prototipe Geno. Dia menggunakan armor prototipe Geno untuk mengembangkan makhluk dan jiwa binatang.
Dia juga tidak mengeluarkan energi untuk melakukan itu. Sekarang dia memikirkannya lagi, jika bukan asal-usul alam semesta yang dapat membungkus setiap pesan gen di alam semesta. Dia tidak mungkin melakukan itu. Sementara Han Sen menatap kekuatan besar ini, sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Jika kamu ingin mengisapnya, aku akan membiarkan kamu mengisapnya. Han Sen tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju. Rambut panjangnya berkibar, seluruh tubuh pertempurannya menjadi gila. Dia menyerap kekuatannya, mencoba mengusir Qin Xiu. Mantra armor kristal hitam melayang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Han Sen, itu akan diserap oleh armor kristal hitam. Semakin kuat Han Sen, semakin kuat armor kristal hitamnya. Armor kristal hitam itu seperti monster yang bisa terus berevolusi. Kekuatan apapun yang mendarat di atasnya akan bergizi, dan akan bekerja untuk membuatnya lebih besar. Kekuatan Han Sen tidak menyakitinya. Yang bisa dia capai hanyalah membuat armor kristal hitam lebih kuat, memberikan bantuan kepada Qin Xiu. Meskipun ini terjadi dalam satu momen kecil, Han Sen merasa tubuhnya menjadi kosong. Sepertinya dia akan dihisap sampai kering. Qin Xiu berkata, agar kamu dapat berevolusi ke level ini, aku harus mengakui bahwa kamu tidak seburuk itu. Mempertimbangkan fakta bahwa kamu merawat Waner untuk aku di masa lalu, aku akan memberi kamu kemampuan untuk bereinkarnasi. Lain kali, jangan jadikan dirimu musuhku. Dia kemudian mengangkat tangannya yang lain. Itu berubah menjadi tinju. Dia membidik kepala Han Sen saat dia meluncurkannya. Tidak, tiba-tiba, ada teriakan. Seseorang telah berhasil bergegas ke sana dan melindungi Han Sen. Itu adalah Waner, yang telah dipisahkan dari Han Sen. Tubuh Waner terlihat sangat jelas. Itu mulai kembali ke hitam. Jelas kehendak penyihir Waner yang menekan kehendak Qin Waner. Ia mengambil alih dan menjadi yang utama. Saudara Qin Xiu, aku mohon. Tolong, jangan sakiti kakak. Biarkan dia pergi. Jika kamu tidak begitu menyukainya, aku akan memastikan aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Waner berada di depan Han Sen. Dia terus memohon. Setelah melihat semua air mata mengalir di pipi Waner, Qin Xiu menurunkan tinjunya. Dia tiba-tiba tampak agak lembut. Dia membelai rambut Waner dan berkata, Waner, jika kamu sangat menyukainya, aku akan melakukan apa saja untukmu. Setelah itu, Qin Xiu meletakkan kembali jari yang menempel di kepalan tangan Han Sen. Dia memegang pinggang Waner. Dia membawanya bersamanya dan melarikan diri. Saudara Qin Xiu, terima kasih. Aku akan mendengarkan kamu mulai sekarang, kata Waner. Dia kembali ke Han Sen dan berteriak, cepat, meninggalkan, pergi dan jangan pernah kembali. Qin Xiu dengan lembut menarik Waner pergi bersamanya saat dia berkata, ayo pergi, Waner. Ketika Waner berbalik, tangan Qin Xiu yang lain mengeluarkan kekuatan diam. Dia telah mengumpulkannya begitu lama, tetapi dia tiba-tiba meluncurkan tinju ke arah Han Sen, yang sekarang berada di udara. Han Sen tidak naif seperti Waner. Dia tahu Qin Xiu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia melihat seberkas cahaya itu, yang terbuat dari mantra hitam yang tak terhitung jumlahnya, datang diam-diam untuknya. Dia harus menggertakkan giginya dan meledakkan sisa kekuatan yang dia miliki dalam menyambut cahaya jahat itu. Kekuatan diam meledak di udara. Seluruh dunia tampak seolah-olah telah diganggu oleh kekuatan misterius itu. Waner ditahan oleh Qin Xiu, tapi dia pindah. Dia tidak bisa merasakan kekuatan mengambang. Dia tidak menyadari bencana yang terjadi di belakangnya. Qin Xiu dengan cepat membawanya keluar dari langit ke-33. Kaca, kaca. Armor Dongsuan Han Sen mulai retak di bawah tekanan kekuatan menakutkan itu. Otot dan tulangnya terkoyak. Tubuh pertempuran senogenenya yang kuat tidak dapat menahan serangan menakutkan itu. Sebuah cahaya hitam datang dari luar angkasa. Itu adalah armor kristal hitam yang dimiliki Chaos. Tiba-tiba membungkus tubuh Han Sen dengan jenis kekuatan aneh yang melawan kekuatan menakutkan bersama Han Sen. Kekacauan sendiri hanyalah roh, dan dia telah menyerahkan prototipe baju besi Geno. Dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan Han Sen lemah. Dengan dua kekuatan mereka tidak bisa memblokir serangan menakutkan tersebut. Semua tulang di tubuh Han Sen mengerang dan menangis. Armor kristal hitam mulai retak semakin banyak. Sepertinya akan pecah. Aku akan mati. Han Sen merasakan tubuhnya hancur. Dia meraung dan mengadopsi bentuk tubuh Super God Spirits Breakworld untuk mencoba dan bertahan dari serangan gencar. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan itu sangat aneh. Dia tiba-tiba membalikkan segalanya. Serangan menakutkan Qin Xiu tiba-tiba menjadi seberkas cahaya yang bagus. Telur pamungkas. Han Sen merasakan semacam kekuatan di dalam dirinya. Telur ultimate tidak bergerak untuk waktu yang lama. Han Sen mengira dia sudah memperbaikinya. Sekarang, dia bisa melihat telur tertinggi masih ada di tubuhnya. Itu berputar cepat, melepaskan semacam kekuatan aneh. Apakah itu ada di dalam dirimu? Kamu beruntung. Mari kita melarikan diri sekarang. Chaos juga terkejut dengan hal ini, tapi dia masih menyuruh Han Sen pergi. Han Sen tidak berani ragu. Dia menyeret tubuhnya yang lemah untuk menggunakan mode Super God Spirit, menghancurkan dunia, dan meninggalkan 33 langit. Dia memiliki telur tertinggi. Qin Xiu mengerutkan kening. Melihat kembali ke arah langit ke-33, Qin Xiu tidak terlihat terlalu baik. Melihat Waner memegang lengannya, sudut matanya bergetar. Dia menyerah untuk kembali ke langit ke-33. Armor prototipe Geno adalah milikku sekarang. Aku akan bisa membunuh mereka kapan saja. Mereka bisa hidup selama beberapa hari lagi.
Qin Xiu tampak tenang, tapi dia masih mengirim pesan. Makhluk menakutkan yang mematuhi Qin Xiu menerima pesan Qin Xiu. Mereka terus bergerak. Bab 3375 terbang keluar dari langit. Han Sen terpaksa keluar dari 33 langit. Dia menggunakan identitasnya sebagai pemimpin Burning Red Sky untuk kembali ke Burning Red Sky. Ayah, Bauer melihat Han Sen dan segera berlari ke arahnya. Baur, ayo pergi. Han Sen mengambil Bauer dan mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan Burning Red Sky. Sebelum mereka bisa pergi, banyak terowongan ruang angkasa terbuka di langit merah yang membara. Mereka tampak mirip dengan lubang hitam. Banyak makhluk menakutkan datang melalui lubang hitam. Han Sen, kita bertemu lagi. Suara aneh terdengar. Han Sen melihat Shoot Shadow of the God Chaos Party muncul dari lubang hitam. Orang-orang yang menemaninya beberapa tetua partai kekacauan dewa. Salah satunya adalah Rocky D, yang sudah cukup akrab dengan Han Sen. Han Sen mengabaikan kehadiran Shoot Shadow. Dia meraih Bauer dan menggunakan identitasnya sebagai pemimpin Burning Red Sky untuk meninggalkan Burning Red Sky. Dia segera mendengar binatang buas yang menakutkan membuat suara menderu. Seluruh Burning Red Sky mulai bergetar dan menggigil. Ruang tampaknya serba salah. Han Sen tidak dapat meninggalkan Burning Red Sky. Seekor binatang Blackwald yang tampak seperti naga sungguhan memasuki tempat itu dari sebuah lengkungan di luar angkasa. Kemanapun ia pergi, ruang dipelintir. Tubuh raksasanya muncul di Burning Red Sky. Kehadirannya mempengaruhi seluruh ruang Burning Red Sky, menjebaknya dan segala sesuatu yang lain di sana. Han Sen, kamu harus mati saja. Kamu telah dapat mendorong seluruh partai kekacauan dewa untuk mengirimkan banyak elit ini, jadi banggalah. Kematianmu akan menjadi kematian yang mulia. Shoot Shadow menatap Han Sen dengan ekspresi bangga mengolesi wajahnya. Aku mungkin bukan orang yang berakhir mati, kata Han Sen sambil menurunkan baur. Jika bukan kamu, apakah kamu menyarankan itu untuk aku? Shoot Shadow tertawa seolah-olah itu adalah lelucon yang lucu. Ya, itu kamu. Shoot Shadow baru saja selesai berbicara ketika dia mendengar suara dingin datang dari belakang. Shoot Shadow jelas ingin berbalik dan melihat siapa itu, tapi pisau kertas mengayun ke bawah. Visinya mulai berputar saat kepalanya terbang ke langit. Wajahnya yang mati memiliki ekspresi tidak percaya. Para tetua partai kekacauan dewa lainnya tampak terkejut. Mereka melihat Rocky D membunuh Shoot Shadow. Tuan, izinkan aku menangani ini. Han Sen, kamu bawa Tuan ke depan dan pergi dulu. Rocky D meletakkan tangan kanannya di dadanya saat dia membungkuk di depan Han Sen. Dia kemudian berbalik dan menghadapi semua makhluk itu dengan pisau kertasnya. Han Sen tahu Rocky D tidak tunduk padanya. Itu adalah armor kristal hitam yang dia kenakan. Dia membungkuk kepada pemimpin partai kekacauan dewa. Dia tahu Rocky D mungkin akan mati, tetapi Han Sen dalam kondisi lemah. Bahkan jika dia bertarung bersama Rocky D, dia mungkin akan mati bersamanya. Han Sen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil Bauer dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memecahkan ruang dan pergi. Binatang buas Blackwald menakutkan yang tampak seperti naga asli meraung. Ia mencoba untuk mengkonsumsi Han Sen. Hampir pada saat yang sama, banyak binatang Blackwald juga bergegas ke sana. Mata Rocky ditampak dingin. Tangannya terbuka. Kertas muncul seperti kepingan salju. 10 jarinya menjadi gunting. Mereka saling bersilangan. Kertas itu tampak seperti badai salju saat dia membuat banyak siluet. Siluet berubah menjadi banyak makhluk menakutkan yang bisa bertarung dengan binatang Blackwald. Mereka memblokir sebagian besar binatang Blackwald yang maju. Seseorang tetua partai kekacauan dewa dengan dingin menanyai Rocky D. Rocky D, beraninya kau menjadi musuh pemimpin. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bibir Rocky D melengkung dengan sudut yang sangat menghina. Di matanya, hanya ada satu pemimpin untuk partai kekacauan dewa, kekacauan. Setelah itu, Rocky D mengayunkan pisau kertasnya dan langsung menuju ke arah makhluk-makhluk Blackwald yang bergegas masuk seperti gelombang gila. Jika kamu ingin mati, aku tidak dapat membantu kamu. Penatua partai kekacauan dewa tampak dingin saat dia melambaikan tangannya. Banyak lagi monster Blackwald datang menyerang Rocky D. Han Sen menggertakkan giginya. Dia tidak melihat pertarungan yang ada di belakangnya. Meskipun dia tidak melihat ke belakang, dia bisa membayangkan seperti apa bentuknya. Minggir. Han Sen mengumpulkan kekuatan terakhirnya untuk melemparkan pukulan ke binatang Blackwald yang tampak seperti naga. Dengan keterampilan super spangnya, kekuatan yang kuat menghancurkan tubuh besar binatang Blackwald. Pukulannya menusuk iblis dan menciptakan lubang besar dan berdarah di dadanya. Han Sen menggunakan kawah tumbukan itu untuk memotong tubuh binatang Blackwald dan melarikan diri dari 33 langit. Raja Langit membantu Qin Xiu, yang merupakan putra dari 33 langit. 33 langit bukan lagi tempat yang aman bagi Han Sen. Dia hanya akan bisa bertahan jika dia keluar dari 33 langit. Sebelum Han Sen bisa keluar dari Burning Red Sky, sebuah tubuh tiba-tiba menghalangi jalannya. Aku adalah salah satu dari 4 raja partai kekacauan dewa, Gatal. Aku akan mengambil nyawamu. Bayangan itu datang di hadapannya. Waktu terasa seperti berhenti sebelum pria itu. Han Sen secara mengejutkan menyadari bahwa tubuhnya tampak bergerak meskipun tidak ada yang berubah di sekitarnya. Rasanya seperti semua ruang membeku di sekelilingnya. Suara kekacauan mulai berbicara di benak Han Sen. Itu adalah elemen waktu makhluk Blackwald. Tingkat Blackwald-nya hampir 100%. Hanya dengan menggunakan armor prototipe Geno kamu bisa membuat makhluk Blackwald seperti itu.
Hansen merasa murung. Tenaganya hampir terkuras habis. Dia tidak memiliki jus yang dibutuhkan untuk menghadapi binatang Breakworld kelas atas. Waktu itu seperti jarum aku, kata Gatal dingin. Ribuan tahun waktu berada di jari aku. Waktu keberadaanmu akan terhapus oleh tanganku. Kamu akan lenyap dari sungai waktu. Dia melambaikan jarinya. Hansen merasa seolah-olah waktu di sekitarnya membeku. Seolah-olah dia telah jatuh ke tempat di mana waktu tidak berjalan, dan semuanya tetap diam. Tiba-tiba, Hansen merasa ruang menjadi hidup kembali. Segalanya mulai bergerak. Apa yang terjadi? Hansen terkejut. Dia tiba-tiba mendengar suara. Apakah kamu ingin bermain dengan waktu? Kamu sangat jauh dari mampu. Sebelum aku, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan waktu. Sebuah bayangan panjang muncul dari sungai waktu. Kelihatannya sangat lambat, tetapi sangat cepat. Bayangan itu berjalan melewati Hansen. Kemanapun dia pergi, waktu yang membeku kembali ke alirannya yang biasa. Itu seperti sungai es yang mencair. Saat Tuhan, Hansen melihat bayangan bangga. Dia terkejut. Saat ini dewa bukanlah yang ada di kuil dewa kekayaan. Ini adalah dewa momen yang merupakan salah satu dari 12 roh dewa kelas pemusnahan. Hansen tidak akan pernah menduga bahwa dewa momen akan muncul sekarang, tampaknya dengan keinginan untuk membantunya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin aku melemparkan kamu ke dalam lingkaran waktu tanpa akhir? Saat Tuhan tidak melihat ke belakang atau melihat Hansen. Terima kasih. Hansen tidak tahu mengapa dewa momen muncul untuk membantunya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Dia mengambil Bauer dan pergi. Berhenti. Gatal tampak redup. Dia ingin menghentikan Hansen. Ketika dia bergerak, dewa momen menghentikannya. Jangan mati dulu, kata dewa momen. Akulah yang seharusnya membunuhmu. Bab 3376 Kisah Gen Pencipta Sejati. Hansen akhirnya dapat melarikan diri dari langit merah yang membara. Di luar 33 langit, bahkan lebih banyak binatang buas datang. Mereka seperti gelombang yang memakan semua ruang. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sangat terang. Sebuah cahaya yang tajam menerangi seluruh alam semesta. Dalam bagian yang paling terang, seseorang tidak dapat melihat apapun. Aku dalam terang mencari kegelapan. Di bawah kekudusan, hal-hal mungkin kotor. Mungkin itu adalah kompromi terakhir. Dalam cahaya, seorang dewi mengungkapkan dirinya. Dia menyinari jejak bintang-bintang. Dewi Cahaya. Hansen terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia masih belum pulih dari kejutan saat Dewa Momen datang untuk membantunya. Dia tidak menyangka Dewi Cahaya juga akan muncul. Sekarang, perhatikan upaya humor aku yang luar biasa. Karena aku ingin kamu mulai memanggilku Dewi Kegelapan. Dewi Cahaya menunjukkan senyum jahat. Dia bersinar. Tiba-tiba, semua yang terang menjadi gelap. Seluruh dunia terjerumus ke dalam kegelapan. Tanpa gelap, tidak akan ada terang. Jika kamu mengikuti cahaya, kamu akan dituntun kemana kamu ingin pergi. Saat dia mendengar suara Dewi Cahaya, Hansen tahu dia memiliki cahaya roh untuk bimbingan. Dia mendengarkan suara Dewi Cahaya dan pergi ke cahaya. Seluruh dunia gelap. Binatang buas Breakworld yang tampak seperti air pasang tidak bisa melihat di mana Hansen berada. Mereka seperti lalat tanpa kepala yang saling memukul. Mereka bahkan sampai membunuh satu sama lain. Dewi Cahaya, simpan permainanmu. Di depanku, dunia cahayamu tidak berguna. Sebuah suara jahat muncul dari kegelapan, mewarnai kehampaan. Itu adalah ras gen merah seperti Kirin. Tubuhnya dilingkari oleh lampu merah. Kemanapun ia pergi, semuanya diwarnai merah. Binatang-binatang Breakworld dalam kegelapan tidak dapat melihat apapun sebelumnya, tetapi sekarang mereka dapat melihat apa yang berwarna merah. Itu tidak seperti grafik nyata, tetapi memungkinkan mereka untuk mengetahui di mana Hansen berada. Shock Wave, sebelum Hansen bisa bereaksi, tubuh kuat yang tampak raksasa berdiri di belakangnya. Sebuah suara dewa turun, meninju keluar angkasa. Seluruh angkasa terasa seperti diguncang tsunami. Kelompok binatang Breakworld ditinju. Mereka terbang keluar angkasa. Tiba-tiba, seluruh area menjadi satu zona vakum besar. Dewa pertempuran gila. Hansen mengenali bayangan roh dewa. Itu adalah salah satu dari 12 roh dewa kelas pemusnahan yang disebut dewa pertempuran gila. Pergi. Crazy Battle God tidak melihat ke belakang. Tubuhnya yang kuat seperti tembok besar yang menghalangi binatang-binatang Breakworld yang datang. Suara menderu terdengar di mana-mana. Terima kasih. Hansen tidak tahu mengapa semua roh dewa memutuskan untuk membantunya, tetapi tidak ada waktu yang tersisa untuk disia-siakan. Dia mengucapkan terima kasih dan terbang pergi. Aku tidak menyarankan kamu untuk mendahului diri sendiri. Jangan terlalu memikirkan apa yang kita lakukan di sini hari ini. Itu hanya akan mengecewakanmu. Mengapa? Ya, pertama, kami di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Suara dingin terdengar. Dewa kosong muncul di belakang Hansen. Dia memegang panah emas di angkasa. Jika dia tidak memiliki panah emas, tulang belakang Hansen akan terputus. Hansen mengembangkan senyum masam saat dia menggelengkan kepalanya. Dia memecahkan ruang dan terus berjalan sampai dia akhirnya menjauh dari kerumunan binatang Breakworld. Ke-33 langit berada dalam kekacauan. Hansen bisa melihat 6 dewa utama kelas Annihilation bertempur dengan binatang-binatang Breakworld. Sebuah suara terdengar di kepala Hansen. Pergi. Tubuh Bauer memiliki darah ayahnya. Bahkan setengah dari darah Aula Geno akan memungkinkan Bauer jatuh ke tangan Qin Xiu. Dengan melakukan itu, Qin Xiu akan bergerak, bangun, dan memahami identitas asli Bauer.
Sebaiknya kita pergi saja. Apakah kamu keberatan memberitahu aku kemana kita akan pergi setelah kita pergi? Han Sen bertanya. Dengan kekuatan Qin Xiu seperti itu, dia tidak bisa memikirkan tempat untuk bersembunyi. Qin Xiu ingin membunuhnya. Tempat-tempat suci, kata Chaos. Dengan pergi ke tempat-tempat suci, kita akan dapat mengulur waktu. Qin Xiu sudah mengendalikan armor prototipe Geno, tetapi tubuhnya belum diribut. Sebelum itu terjadi, dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat langkah terakhir. Seluruh langkah terakhir ini telah disebutkan lebih dari beberapa kali, kata Han Sen. Akan lebih baik jika seseorang meluangkan waktu untuk menjelaskan apa itu kepada aku. Bisakah kamu memberitahu aku apa langkah terakhirnya? Sekarang bukan waktunya untuk bicara, kata Chaos. Saat ini, kita harus pergi ke tempat-tempat suci jika Qin Xiu tahu tentang Bauer. Han Sen harus membawa Bauer kembali ke tempat suci. Kedua alam semesta telah berjuang begitu lama, tetapi perdamaian telah berhasil berkembang di tempat-tempat suci. Ada angin di sana, dan ada sinar matahari di sana. Rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Han Sen menggunakan teleportasi galaksi dan kembali ke rumahnya di aliansi. Dia duduk dan tidak ingin bangun lagi. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Pada akhirnya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan teleportasi galaksi. Bauer berdiri di samping Han Sen. Mata besarnya menatap armor kristal hitamnya. Kaca. Armor kristal hitam pecah. Itu jatuh dari Han Sen untuk menyusun ulang dirinya dalam bentuk set baju besi wanita. Dia melanjutkan untuk menyentuh kepala Bauer. Bauer bingung, tapi dia tidak menghindarinya. Kekacauan, apa yang terjadi? Han Sen duduk di lantai, terengah-engah. Chaos mengangkat bahunya dan berkata, tidak ada. Aku melakukan sesuatu. Qin Xiu tahu dan harus disebut alpha manusia. Sesuatu telah membuatnya benar-benar marah. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh Bauer dan bukan hanya aku. Han Sen memandang Chaos dengan pandangan yang bertentangan. Dia tidak tahu apa yang Chaos lakukan pada Human Alpha untuk membuatnya bereinkarnasi berkali-kali namun tetap saja memiliki keinginan untuk membunuh putrinya. Membunuh anak-anak orang bukanlah sesuatu di luar kapasitas kejahatan Qin Xiu. Jika tidak sepenuhnya diperlukan, Qin Xiu mungkin tidak akan melakukannya. Jangan menatapku seperti itu. Ini bukan semata-mata salahku. Kembali pada hari itu, ayah Bauer. Chaos sepertinya tahu dia telah mengungkap rahasia yang terkubur. Dia mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan, kamu hanya perlu tahu bahwa Qin Xiu tidak akan membiarkan Bauer pergi. Gabungan kamu dan Wanner dapat mengalahkan Qin Xiu saat dia belum menyelesaikan langkah terakhir, tetapi Wanner memiliki hubungan yang kuat dengan Qin Xiu. Menggunakannya untuk menghancurkan Qin Xiu sepertinya tidak mungkin. Sebelum itu bisa terjadi, Qin Xiu tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kalau begitu, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Sen bertanya. Itu sepenuhnya tergantung pada Bauer. Hanya dia yang bisa mengalahkan Qin Xiu sekarang. Chaos menatap Bauer dengan penuh kasih dan menyentuh kepalanya lagi. Dia tampak agak sedih. Kesempatan yang kamu bicarakan bukanlah biji labu, bukan? Han Sen bertanya dengan tatapan aneh. Kekacauan tertawa. Itu bukan biji labu. Itu adalah benih gen super yang aku dan ayah Bauer teliti. Itu baru setengah jadi. Itu tidak pernah selesai, tapi jangan khawatir. Bauer memiliki gen aku dan ayahnya. Dengan gennya, kemampuan untuk membuat benih gen super adalah miliknya. Itu bisa dibuat, dengan asumsi kita punya cukup waktu. Ketika Qin Xiu membuat langkah terakhir, Bauer bisa melawannya. Selain melakukan itu, apakah tidak ada cara lain? Han Sen tidak ingin tanggung jawab yang begitu penting jatuh ke tangan Bauer. Kekacauan menghela nafas. Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kesempatan untuk melakukan ini, aku lebih memilih untuk mengambilnya daripada membiarkan Bauer mempertaruhkan nyawanya. Qin Xiu istimewa, tapi aku tahu pasti hanya Bauer yang mampu mengalahkannya. Setelah itu, Chaos menatap Han Sen. Dia sepertinya mengerti kehendaknya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyeberang. Aku hanya mengatakan ini. Bagaimanapun, kamu harus tahu betapa menakutkannya Qin Xiu sekarang. Kamu juga berlatih The Story of Genes. Itu adalah kehidupan pertama Qin Xiu, dan itu dibuat oleh Human Alpha. Apa? Kisah gen dibuat oleh Qin Xiu. Mata Han Sen terbuka lebar. Dia menatap Chaos dengan sangat tidak percaya. Seseorang bisa saja memasukkan sebutir telur ke dalam mulutnya. Bab 3377 Dewa Turun, Subscribe Penatua. Human Alpha sangat bangga pada masa itu. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mencapai langkah terakhir itu, jadi itulah mengapa dia menciptakan The Story of Genes. Chaos tertawa dan melanjutkan dengan mengatakan, sungguh memalukan bahwa The Story of Genes hanyalah sebuah teori. Itu tidak benar-benar terjadi. Tidak ada yang bisa mempraktikkannya. Bahkan Human Alpha sendiri tidak. Melalui bantuan armor prototipe Geno, bukankah aku bisa berlatih dengan The Story of Genes? Han Sen bertanya karena dia penasaran. Kekacauan menggelengkan kepalanya. Kisah gen mencakup garis setiap gen di alam semesta. Kekuatan prototipe Geno aku mampu membuat kebutuhan tubuh kamu cukup untuk berlatih kisah gen, tapi itu hanya pada persyaratan serendah mungkin. Kisah gen masih membutuhkan gen kamu sendiri untuk membuat langkah terakhir. Itu tidak hanya berlaku untuk kamu. Bahkan Qin Xiu, yang memiliki armor prototipe Geno, tidak dapat melakukannya. Baik, sudah hampir waktunya. Kita harus bergegas dan membantu Bauer bergabung dengan benih gen super. Aku akan membutuhkan bantuanmu. Chaos menunjuk ke dada Han Sen dan berkata, tubuhmu memiliki setengah dari gen super, jadi itu seharusnya bisa membantu Bauer. Apakah maksud kamu telur tertinggi?
Han Sen terkejut. Dia sekarang mengerti apa yang dimaksud dengan kekacauan. Itu bukan telur tertinggi, kata Chaos. Ini adalah produk dari aku dan gen ayah Baur. Dua gen kami digabungkan untuk membentuk setengah penyelesaian gen super ini dengan pengetahuan bahwa itu dapat digunakan untuk menekan alfa manusia. Kembali pada hari itu adalah gen super yang setengah lengkap, tetapi ada terlalu banyak kekurangan. Tidak ada cara yang efektif untuk memperbaikinya. Menggunakannya untuk membantu Bauer mengembangkan benih gen supernya sendiri seharusnya tidak masalah. Apakah kamu mengatakan telur tertinggi ini untuk menekan alfa manusia? Han Sen bertanya. Dari apa yang aku tahu, telur tertinggi adalah milik Wu Wei Dao Alpha. Alpha Wu Wei Dao yang kamu sebutkan adalah kehidupan setelah kematian alfa manusia, kata Chaos dengan pasti. Itu adalah kehidupan di mana telur tertinggi menjadi bebas. Jika tebakanku benar, setelah Wu Wei Dao Alpha terlahir kembali, Qin Xiu muncul. Han Sen tahu pasti bahwa Human Alpha, Wu Wei Dao Alpha, dan Qin Xiu adalah orang yang sama. Agak lucu bahwa Qin Xiu adalah Wu Wei Dao Alpha, tetapi kerajaan Qin adalah kerajaan yang tidak mendukung istana Wu Wei Dao. Kekacauan sedang tidak ingin menjelaskan terlalu banyak hal. Dia hanya melanjutkan untuk mencoba dan mengajari Bauer cara menggunakan benih gen super. Itu adalah pohon anggur labu. Faktanya, hanya Bauer yang bisa menggunakan anggur labu itu. Ketika gennya tumbuh dengan tanaman merambat labu mempercepat evolusi gen Bauer. Keduanya saling membantu. Mereka berdua saling membutuhkan. Kekacauan membantu Han Sen pulih dengan cepat. Dia kemudian mengajarinya cara mengendalikan telur tertinggi. Dia membiarkan Han Sen mengendalikan telur tertinggi. Ketika Han Sen mampu mengendalikan telur tertinggi, dia dapat menggunakan telur tertinggi untuk mengisi ulang kekuatan Bauer. Mengendalikan Ultimate Egg itu tidak mudah. Meskipun telur tertinggi hanyalah hasil gagal dari pembuatan gen super, kekuatannya sudah cukup dekat. Han Sen mencobanya berkali-kali, tetapi dia hanya bisa mempelajari sedikit keterampilan melaluinya. Setiap hari, dia menggunakan kekuatan Ultimate Egg untuk membilas Bauer, berharap Bauer dan labu dapat berevolusi lebih cepat. Setelah pertempuran di 33 langit, Qin Xiu tidak muncul lagi. Pertempuran Partai Kekacauan Dewa dengan Roh Dewa baru saja dimulai, dan 33 langit akan digunakan sebagai medan pertempuran. Banyak binatang God Chaos Party Breakworld bertarung dengan Dewa Roh untuk posisi kepemimpinan. Di 33 langit, 23 langit memiliki master. Partai Kekacauan Dewa memiliki sepertiga dari mereka sementara Roh Dewa berhasil mengklaim sepertiga lagi untuk diri mereka sendiri. Sepertiga terakhir diambil oleh makhluk kuat lainnya. Alam semesta Geno dan alam semesta kerajaan sama-sama kacau. Binatang buas Breakworld ada di mana-mana. Banyak elit telah diciptakan. Itu terutama benar di Space Garden. Banyak manusia, roh, dan makhluk yang mampu menghancurkan dunia. Bahkan di tengah lingkungan yang kacau itu, manusia masih mampu beradaptasi, mengatasi, dan mempertahankan rumah taman luar angkasa mereka. Han Sen berada di taman luar angkasa. Dia membunuh binatang Breakworld dan menaruh gen Breakworld di perutnya. Hancurkan gen dunia +1. Penghitungan gen Hansen's Breakworld telah mencapai 97 atau lebih. Baru-baru ini, membunuh binatang Breakworld untuk mendapatkan gen Breakworld menjadi sangat sulit. Makan satu gen Breakworld hanya mampu meningkatkan jumlah gen Breakworld-nya sebanyak satu. Meski begitu, ada terlalu banyak binatang Breakworld. Gen Hansen's Breakworld hampir berhasil dimaksimalkan pada titik ini. Baru-baru ini, Qin Xiu tidak terlalu aktif. Jadi, Han Sen membilas Bauer setiap hari sebelum pergi ke alam semesta Geno untuk berburu lebih banyak binatang Breakworld. Meskipun Chaos mengatakan hanya Bauer yang bisa melawan Qin Xiu, Han Sen tidak setuju dengan keyakinan itu. Jika memungkinkan, dia tidak ingin Bauer menjadi orang yang berisiko. Dia tidak berpikir itu benar untuk menempatkan begitu banyak tanggung jawab pada satu anak. Kisah Gen, Jadeskin, Sutra Dongsuan, Sutra Denyut Darah, saat Han Sen sedang beristirahat, dia memikirkan semua keterampilan ini lagi. Armor prototipe Geno memiliki kekuatan yang berasal dari asal-usul alam semesta. Semua garis gen ada di sana. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanku, itu masih berasal dari suatu tempat di dasar alam semesta. Aku tidak akan bisa mematahkan baju besi prototipe Geno. Jadi, bagaimana aku menerobos dan mendapatkan kekuatan yang berada di luar keberadaan seperti yang kita ketahui? Han Sen telah banyak memikirkan masalah ini. Han Sen tahu bahwa ini tidak akan mudah. The Ultimate Egg adalah kekuatan yang sangat besar, tetapi gagal untuk naik dan melampaui aturan. Itu gagal. Qin Xiu sangat kuat, namun dia gagal membuat langkah terakhir. Pada akhirnya, dia akan menggunakan armor prototipe Geno untuk melakukannya. Bauer memiliki pemimpin Partai Kekacauan Dewa dan gen baik terakhir dari pemimpin Aula Dewa, tetapi dia masih perlu menggabungkan dengan benih gen super untuk membuat langkah terakhir. Apakah ini berarti tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk membuat langkah terakhir itu? Han Sen bertanya pada dirinya sendiri. Ketika aku dan Wanner digabungkan, aku memang merasakan batasan itu. Sekarang, Wanner sudah pergi, tetapi kekuatanku mungkin tidak harus melalui langkah selanjutnya. Han Sen bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Meskipun banyak orang mengatakan kepadanya bahwa Bauer adalah satu-satunya yang mampu membuat langkah terakhir, dia tidak mau menyerah. Dia tidak ingin menunggu Bauer menyelesaikan masalah ini. Sementara Han Sen berpikir, sebuah bayangan mendekat. Itu adalah pemimpin Aula Geno, Dewa. Kamu terlihat seperti sedang dalam masalah, kata Tuhan sambil tertawa.
Terima kasih telah menyelamatkan kami. Hansen mengenal Dewa Momen dan yang lainnya kemungkinan besar bergabung karena dia. Tuhan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan itu untukmu. Aku hanya menyelamatkan diri aku sendiri. Jika Qin Xiu membunuh Bauer, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Hansen memandang Tuhan dan bertanya, termasuk kamu? Tuhan dengan serius berkata, ya, termasuk aku. Apakah Qin Xiu benar-benar kuat? Tidak bisakah kekuatan ribut menghentikannya? Hansen bertanya dengan cemberut. Tentu saja, pemimpin partai kekacauan dewa sangat kuat, tetapi dia masih harus jatuh pada keinginan kekuatan yang miribut. Mengapa itu tidak bisa digunakan untuk melawan Qin Xiu? Itu adalah sesuatu yang membingungkan Hansen. Apakah Chaos tidak memberitahu kamu bahwa Qin Xiu memiliki gen roh dewa kelas ribut? Apa yang Tuhan katakan mengejutkan Hansen. Bab 3378 Kecelakaan. Apakah Qin Xiu benar-benar memiliki gen roh dewa kelas ribut? Gen roh dewa kelas ribut mana yang dia miliki? Hansen benar-benar terkejut. Dia hanya tahu 2 ribut God Spirit. Salah satunya adalah ayah Bauer. Yang lainnya adalah pemimpin Aula Dewa, yang saat ini berada di depannya. Jika Qin Xiu memiliki gen roh dewa kelas ribut, ada kemungkinan 90% bahwa yang dimiliki Qin Xiu bukanlah yang ada di depannya. Itu sepertinya meninggalkan salah satu opsi, yang berarti hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Cara menebak ini tampaknya mengejutkan Hansen. Jika Qin Xiu memiliki gen pemimpin balai dewa sebelumnya, apa artinya itu? Hansen merasa seolah-olah otaknya tidak bekerja dengan benar. Apakah Chaos tidak memberitahu kamu tentang Qin Xiu? Tuhan tampak terkejut. Dia memberitahu aku bahwa Qin Xiu adalah alpha manusia, yang juga Wu Wei Dao alpha, kata Hansen. Itu benar, tapi alpha manusia sendiri adalah, setelah mengatakan itu, Tuhan berhenti berbicara. Dia memandang Hansen dan berkata, jika Chaos tidak memberitahumu, maka aku harus tutup mulut. Banyak garis kerutan muncul di dahi Hansen. Dia sangat frustrasi dan ingin menginjak wajah Tuhan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak bisa hanya menjadi panggilan sosial untuk memeriksa apa yang aku lakukan. Hansen memandang Tuhan. Dia terdengar sangat tidak senang. Kami berteman. Aku tidak akan pernah kejam padamu. Tuhan tersenyum dan berkata, aku datang mencarimu karena aku ingin tahu bagaimana keadaan Bauer. Jika Qin Xiu membuat langkah terakhirnya dan mengendalikan tablet Geno, itu akan menjadi bencana. Kami akan membutuhkan Bauer. Apa yang sebenarnya diinginkan Qin Xiu? Hansen tidak mengerti. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang diinginkan Qin Xiu. Tuhan menghela nafas dan berkata, aku bukan serangga di perutnya, jadi aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Menilai dari tindakannya saat ini, aku akan mengatakan dia ingin miribut alam semesta. Petik 2. Ribut alam semesta, apa hubungannya dengan dia? Hansen tidak mengerti. Terakhir kali, pemimpin balai dewa sebelumnya miribut alam semesta dengan mengorbankan dirinya sendiri. Untungnya, selain menghentikan kebangkitan partai kekacauan dewa, tidak ada hal buruk yang benar-benar terjadi. Tuhan berkata, ribut universal biasa adalah cara untuk mengembalikan alam semesta ke titik asalnya. Ini mirip dengan tablet Geno yang sedang diboot ulang. Itu tidak akan benar-benar mendistorsi ruang, tetapi Qin Xiu memiliki baju besi prototipe Geno. Selain itu, ia memiliki kekuatan ribut. Dia juga memiliki kekuatan tablet Geno. Mungkin dia benar-benar dapat membalikkan ruang alam semesta dan mengembalikannya ke saat yang diinginkan Qin Xiu. Hansen terkejut. Dia sepertinya memahami sesuatu, jadi dia bertanya, apakah Qin Xiu ingin membalikkan alam semesta dan mengirim semuanya kembali ke titik ketika Wanner meninggal? Mungkin, hubungan Qin Xiu dengan Wanner sangat intim, kata Tuhan. Dia memiliki perasaan yang nyata untuknya. Selain perasaannya terhadap Wanner, ketika Qin Xiu masih menjadi Human Alpha, hal yang sangat buruk terjadi. Jadi, aku tidak yakin seberapa jauh dia ingin mengambil alam semesta. Jika Qin Xiu berhasil membalikkan waktu, apa yang akan terjadi? Hansen bertanya. Tuhan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya. Secara teori, seharusnya tidak mungkin karena ruang dan waktu memiliki garis. Jika ada, selalu ada jejak. Hal-hal tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Bahkan jika kita memiliki kekuatan ribut roh dewa kelas ribut, itu hanya akan membuat alam semesta kembali ke asalnya. Itu bukanlah pembalikan ruang dan waktu. Setelah berhenti sejenak, Tuhan berkata, jika ini benar-benar berhasil, ada 2 kemungkinan. Pertama, ketika waktu ribut, semua tanda waktu dan ruang akan terhapus. Apapun yang terjadi setelah itu tidak akan pernah ada sebelumnya. Hansen lebih tertarik pada kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama tampak agak normal. Bahkan dia bisa menebaknya. Kemungkinan kedua mungkin jauh lebih buruk, kata Tuhan. Itu karena pembalikan waktu dan ruang mengkhianati hukum karma. Ini adalah hukum dasar dan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Eksistensi yang mengkhianati kekuatan kausal ini menjadi terhapus. Hansen tidak mengerti. Setelah memikirkannya beberapa kali, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Setelah melihat wajah Hansen, Tuhan mengerti pria itu sebelumnya sekarang mengerti apa yang dikatakan. Dia dengan serius berkata, seperti yang kamu pikirkan. Jika situasi kedua terjadi, itu akan menjadi akhir dunia. Semuanya akan dikurangi menjadi 0, dan itu akan mencakup kamu dan aku. Hansen memandang Tuhan dan bertanya, jika kamu tahu ini, mengapa kamu tidak mencoba dan menghentikan Qin Xiu? Apakah kamu pikir aku tidak mau? Aku Tuhan, aku adalah penguasa Aula Dewa.
Tetapi bahkan apa yang aku lakukan harus mematuhi aturan. Apa yang dilakukan Qin Xiu di luar aturan? Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tuhan tampak pahit. Apakah tidak ada cara lain? Han Sen mengerutkan kening. Tuhan memandang Han Sen dengan serius saat dia berkata, ya, kita harus membuat langkah terakhir dan melampaui aturan. Jika kita mengalahkan Qin Xiu, dia tidak bisa miribut alam semesta. Aku tidak ingin Bauer mengambil tanggung jawab sebesar ini. Han Sen menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan kita harus menggunakan Bauer. Aku mengatakan kami harus menggunakan kamu. Firman Tuhan mengejutkan Han Sen. Bukankah kamu baru saja mengatakan hanya Bauer yang bisa melawan Qin Xiu? Han Sen memandang Tuhan dengan ekspresi bingung. Secara teori, itu benar. Dari perspektif gen, hanya Bauer yang bisa melawan Qin Xiu. Tidak ada makhluk ketiga yang memiliki gen hebat seperti itu. Han Sen tahu Tuhan pasti memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Dia tetap diam sehingga dia bisa terus berjalan. Tuhan melanjutkan dengan mengatakan, ada pengecualian untuk segala sesuatu. Mungkin kamu bisa menjadi salah satu kecelakaan seperti itu. Han Sen memandang pemimpin Aula Dewa dan bertanya, apa kemungkinannya? Sampai sekarang, aku belum melihat kesempatan seperti itu. Jawaban Tuhan membuat garis kerutan terbentuk di dahi Han Sen. Tuhan tersenyum. Dia menepuk bahu Han Sen dan berkata, jika aku dapat menemukan kesempatan, itu tidak akan menjadi kecelakaan. Jadi, coba saja, mungkin kamu akan cukup beruntung untuk mendapatkan 1 dari 1 miliar peluang yang dibutuhkan. Bahkan jika kamu gagal, itu tidak masalah bagi aku. Kamu adalah orang yang akan mati. Bukan aku. Han Sen terdiam. Dia merasa seolah-olah Tuhan baru saja pergi ke sana untuk membuatnya marah. Oke, aku harus pergi. Tuhan berbalik dan mempersiapkan diri untuk pergi. Apakah kamu hanya akan duduk di sana dan menunggu hasilnya? Han Sen tidak percaya bahwa Tuhan akan duduk dan tidak melakukan apa-apa, menyerahkan nasib segalanya di tangan orang lain. Aku akan mencoba keberuntungan aku. Mungkin aku akan menjadi orang yang beruntung. Tuhan tidak melihat ke belakang. Dia tersenyum. Tubuhnya kemudian menghilang. Han Sen terkejut. Tuhan telah mengatakannya dengan sangat santai, tetapi Han Sen memiliki firasat buruk tentang ini. Bab 3379, Subscribe Penatua. Saat dia melihat Tuhan pergi, Han Sen tampak terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini terlalu banyak. Saya hanya perlu lebih menjadi diri saya sendiri. Han Sen terus mencari-cari binatang Breakworld. Dia ingin penghitungan Breakworld-nya mencapai 100 untuk melihat apakah mode Super God Spirit-nya mungkin menunjukkan perubahan positif. Setelah membunuh beberapa binatang Breakworld, Han Sen mengira penghitungan gen Breakworld-nya akan mencapai 100. Hasilnya membuatnya bertanya-tanya. Ketika nomor gen Breakworld-nya mencapai 99, dia mengonsumsi 2 gen Breakworld lagi. Namun, mereka tidak meningkatkan penghitungan gen Breakworld-nya. Apakah karena tingkat Breakworld dari gen Breakworld ini tidak cukup tinggi? Apakah gen terakhir Breakworld hanya membutuhkan lebih banyak jus? Han Sen tidak tahu, jadi dia harus melanjutkan pencariannya terhadap binatang-binatang Breakworld. Dia menelan beberapa gen Breakworld lagi, tetapi hasilnya selalu sama. Dia tidak mendapatkan gen Breakworld lagi. Han Sen telah memikirkan apakah dia harus berhenti berburu binatang Breakworld atau tidak. Ketika dia membunuh binatang Breakworld berikutnya, dia mendengar suara yang familiar setelah dia menelan gen Breakworld. Gen Breakworld plus 1. Han Sen senang. Sebelum dia punya ide lain, dia mendengar suara lain. Persyaratan evolusi tercapai. Mode roh Dewa Super sedang berkembang. Petik 2. Detik berikutnya, mode roh Dewa Super Han Sen dimulai. Dia berubah menjadi tubuh roh. Kali ini, tubuh roh Dewa Supernya berbeda. Selain tubuh roh Dewa Supernya, 4 seni Geno mulai berjalan. Han Sen merasakan kekuatan 4 seni Geno mulai berubah. Tingkat Breakworld meningkat, dan tubuhnya berubah. Efek ini mempengaruhi tubuh roh Dewa Supernya. Di masa lalu, tubuh roh Dewa Super melakukan tugasnya sendiri. Itu tidak akan bergabung dengan kekuatan lain. Itu tidak akan terpengaruh oleh kekuatan lain. Kali ini, tubuh roh Dewa Super terasa seperti terinfeksi. Mode tubuh roh menunjukkan perubahan nyata. Sutra darah nadi ada di sana, dan itu membuat darah tubuh roh Dewa Super padat. Itu bukan lagi hanya tubuh roh yang kosong. Dimanapun kekuatan Jadeskin tercapai, itu membuat kulit seperti batu giok muncul. Dimanapun Sutra Dongsuan mencapai, setiap inci tubuh seperti jiwa tampak berubah. Kekuatan Kisagen membuat tubuh roh menjadi lebih dekat menjadi tubuh. Han Sen merasa tubuhnya menjadi sangat gatal. Itu seperti luka yang berkeropang dengan produksi daging baru. Itu tidak sakit, tapi rasanya agak mengerikan. Itu membuatnya benar-benar ingin menggaruk seluruh tubuhnya. Han Sen tahu dia tidak bisa menggaruk sesuatu sekarang. Jika dia mencoba melakukan sesuatu, dia hanya akan mengganggu proses evolusi tubuhnya. Dia harus menahan dorongan yang dia miliki. Seluruh tubuhnya terasa seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya merangkak di mana-mana. Tubuhnya tumbuh daging, bahkan tulangnya pun terlihat. Jika seseorang melihat wajah Han Sen sekarang, mereka akan terkejut. Han Sen adalah setengah manusia dan setengah roh. Dia terlihat sangat aneh. Dia tampak seperti iblis dari neraka. Waktu berlalu, tubuh roh Dewa Super kembali ke bentuk manusia biasa. Itu terlihat cukup normal. Han Sen masih tahu bahwa dia dalam mode roh Dewa Super. Dia tidak pernah meninggalkan mode itu.
Dibandingkan sebelumnya, Han Sen merasa lebih bebas dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan tubuh roh dewa supernya, itu menyebabkan banyak beban melepuhkan tubuhnya. Sekarang, perasaan itu hilang. Itu seperti ini selalu bagaimana tubuhnya seharusnya. Ketika tubuhnya selesai berevolusi, tubuh Han Sen terasa rileks. Ia merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya padahal tidak ada perbedaan. Dia melihat informasinya. Han Sen, tubuh dewa super, tidak ada. Umur, 3246 tahun. Channel, Penatua. Han Sen membeku. Manusia dari tempat kudus semuanya memiliki tubuh dewa super, tetapi tubuh dewa supernya adalah tubuh roh dewa super. Tepat setelah dia berevolusi, tubuh dewa supernya menjadi bukan apa-apa. Han Sen mencoba menggunakan kekuatannya, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat menggunakan tubuh dewa supernya lagi. Astaga, ini semua sangat aneh. Maksudku, bagaimana ini mungkin? Kenapa sekarang tubuhku benar-benar rusak? Itu mulai membuat saya berpikir bahwa semakin jauh saya mengambil tubuh saya, apakah saya baru saja melewati batas yang saya ulangi untuk memulai dari awal lagi? Han Sen bingung. Han Sen mencoba casting seni genonya, tetapi wajahnya tampak mengerikan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah menjadi tubuh rata-rata yang nyata. Dia sangat lambat sehingga dia tidak bisa merasakan tubuhnya bergerak. Apa yang sedang terjadi? Han Sen terkejut. Dia melemparkan beberapa seni geno lagi, tapi itu persis sama. Tidak peduli seni geno apa yang dia gunakan, tubuhnya tidak memiliki perasaan. Rasanya seolah-olah tubuhnya hanyalah batu yang tidak berfungsi. Han Sen berjalan kembali ke Space Garden. Tubuhnya tidak bergerak cepat. Dia seperti orang normal. Dia tidak lebih cepat dari rata-rata orang. Ketika dia berlari, dia tidak merasa lelah. Dia berlari sepanjang jalan kembali ke pangkalan tanpa tersipu. Dia tidak terengah-engah, dan dia tidak terkesiap. Secara keseluruhan, dia tidak merasa lelah. Tuan White, bantu saya melihat apa yang terjadi pada tubuh saya. Han Sen mencari Tuan Putih. Tuan Putih memandang Han Sen dan dengan aneh berkata, menilai dari keadaan tubuhmu, aku akan mengatakan kamu baik-baik saja. Apa yang salah denganmu? Aku tidak bisa merasakan kekuatanku lagi. Han Sen memberitahu Tuan Putih tentang apa yang telah terjadi. Tuan Putih menyuruh Han Sen berbaring. Dia memeriksa tubuh Han Sen dan mengatakan kepadanya bahwa tubuhnya baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan itu.